punya tebakan nih. Hewan-hewan apa yang lehernya panjang tapi kakinya pendek? Bebek kan? Betul. Aku juga punya tebakan. Hewannya mirip monyet tapi badannya besar sekali. Singkong kan? Ya. Ada lagunya kan? Yuk nyanyi yuk. Yuk. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha. Shalom Bapak Inang, Nama Poso, dan adik-adik Sekolah Minggu Jemaat GKPS Bekasi. Tidak terasa, sudah berbulan-bulan kita beribadah secara virtual. Sebentar lagi, ibadah akan segera dimulai. Sebelum memulai ibadah, mohon perhatian kepada jemaat yang akan beribadah di gedung gereja atas beberapa hal terkait protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Sebelum memasuki ruang ibadah, diharapkan setiap jemaat untuk selalu menggunakan masker dan atau face shield, mencuci tangan, dan atau memakai hand sanitizer yang telah disediakan, mengukur suhu tubuh, dan mengisi daftar presensi. Kemudian jemaat dapat masuk ke ruangan gereja dan duduk pada kursi mengikuti tanda yang telah diberikan pada masing-masing kursi. Tidak berjabat tangan, memberikan persembahan dengan tetap menjaga jarak, kurangi menyentuh peralatan bersama dan membawa peralatan ibadah dari rumah masing-masing, langsung pulang setelah selesai ibadah, tidak berkerumun, dan senantiasa menjaga jarak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Hai Grace, aku punya tebakan nih. Hewan-hewan apa yang lehernya panjang tapi kakinya pendek? Bebek kan? Betul. Aku juga punya tebakan. Hewannya mirip monyet tapi badannya besar sekali. Singkong kan? Ya. Ada lagunya kan? Yuk nyanyi yuk. Yuk. Shalom Bapak Inang,
Nama Poso, dan adik-adik sekolah minggu Jemaat GKPS Bekasi. Tidak terasa, sudah berbulan-bulan kita beribadah secara virtual. Sebentar lagi, ibadah akan segera dimulai. Sebelum memulai ibadah, mohon perhatian kepada jemaat yang akan beribadah di gedung gereja atas beberapa hal terkait protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Sebelum memasuki ruang ibadah, diharapkan setiap jemaat untuk selalu menggunakan masker dan atau face shield. Mencuci tangan. Dan atau memakai hand sanitizer yang telah disediakan. Mengukur suhu tubuh dan mengisi daftar presensi. Kemudian, jemaat dapat masuk ke ruangan gereja dan duduk pada kursi mengikuti tanda yang telah diberikan pada masing-masing kursi. Tidak berjabat tangan, memberikan persembahan dengan tetap menjaga jarak, kurangi menyentuh peralatan bersama, dan membawa peralatan ibadah dari rumah masing-masing. Langsung pulang setelah selesai ibadah, tidak berkerumun, dan senantiasa menjaga jarak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat beribadah, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Hai Grace, aku punya tebakan nih. Hewan-hewan apa yang lehernya panjang tapi kakinya pendek? Bebek kan? Betul. Aku juga punya tebakan. Hewannya mirip monyet, tapi badannya besar sekali. Singkong kan? Ya. Ada lagunya kan? Yuk nyanyi yuk. Yuk. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek.
Shalom, Bapak, Inang, adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, adik-adik sekolah minggu dan jemaat yang sedang beribadah di rumah. Adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang dan selamat beribadah. Hari ini adalah minggu yang sangat istimewa karena kita merayakan hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus dan sekaligus merayakan pesta Sekolah Minggu GKPS yang ke-53. Pada kebaktian ini juga akan dilaksanakan pelantikan panitia fundraising yang dilaksanakan oleh pimpinan Sinode GKPS. Dan pada setelah ibadah nanti selesai akan diadakan pula rapat perdana panitia fundraising. Dalam rangka pesta Sekolah Minggu, maka persembahan hari ini terdiri dari 4 galangan, di mana galangan keempat akan dikhususkan ke Sekolah Minggu dan 1 amplop siluah untuk ditunjukkan dalam mengisi kas Sekolah Minggu dalam mendanai kegiatan-kegiatan Sekolah Minggu baik di jemaat, resort, dan pusat. Amplop siluah yang diberikan dapat diserahkan pada saat pengumpulan galangan ke depan dan mohon dimasukkan ke dalam kotak bertanda siluah. Bagi Bapak, Inang, nama Poso yang beribadah di rumah, untuk memberikan siluah kami menyediakan media dalam bentuk Google Form siluah pesta Sekolah Minggu. Bapak atau Inang atau nama Poso dapat mengisinya dan dananya dapat ditransfer melalui rekening bendahara di sektor masing-masing. Demikian kami sampaikan sebelum kita memulai ibadah. Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran selama ibadah, seluruh jemaat diharapkan untuk menonaktifkan alat komunikasi dan tidak keluar masuk ruangan selama ibadah berlangsung. Bapak, Inang, nama Poso, dan adik-adik sekolah minggu, ibadah akan segera dimulai. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Dengan sukacita, marilah kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian Haleluya 488 Pesta Bolon Marpariama. Bolon Marpariama Ganu Haskoman Barjumain In Madana Ringgas Marhorja Manuan Omei Jumain Sai Marmegang Mangolopon Gorani Tuhan kasih madapai hangoluhan
Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku akan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku akan bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermasmurlah nama-Mu yang maha tinggi. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil. Engkau duduk di atas tahta. Engkau menghadir bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kami begitu mengasihi Engkau, ya Allah, sumber kekuatanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang agung dan mulia di seluruh bumi, hati kami penuh dengan puji-pujian dan ucapan syukur atas turunnya Roh Kudus dan perayaan pesta sekolah minggu saat ini. Engkau telah mendirikan jemaat-Mu di atas batu karang yang teguh. Demikianlah iman percaya kami. Bersama anak-anak sekolah minggu di jemaat-Mu, kami datang untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Engkaulah yang memelihara kehidupan kami di atas bumi ini. Engkau jugalah yang membekali anak-anak sekolah minggu GKPS agar bertumbuh dan dewasa di dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bernyanyi dari pujian Anggur Baru. Roh Kudus terjun
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih dan karunia, saat ini kami datang bersujud membawa segala dosa dan kekurangan kami kehadapan-Mu. Janganlah berpaling dari kami ya Tuhan. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Tuhan telah memanggil kami untuk setia dan turut perintah-Mu. Tetapi seringkali kami melakukan kehendak kami sendiri. Perbuatan kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Begitu besar pengorbanan-Mu untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa, sehingga darah anak-Mu tercurah di kayu salib, agar kami memiliki kehidupan kekal. Engkau telah mengangkat kami menjadi anak kekasih hati-Mu, meskipun hidup kami tidak mencerminkan kebenaran-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kami mengaku lalai dan kurang tekun untuk mendengar firman-Mu, sehingga kami kurang mengenal dan memahami akan arti kebesaran kasih-Mu. Begitu banyak kekurangan kami terhadap anak-anak kami, begitu juga kekurangan anak-anak terhadap orang tuanya. Kehidupan kami masih jauh dari kebenaran firman-Mu. Kami sering menjadi batu sandungan di tengah-tengah sesama kami. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Ya Tuhan Allah, baharulilah hidup kami, agar kami layak di hadapan-Mu.
Kami siap untuk diubahkan oleh-Mu ya Tuhan, agar kami menjadi anak yang baik dan setia melakukan perintah-Mu dan mendengar nasihat orang tua kami. Kami siap untuk dibaharui ya Tuhan, agar kami dapat mengikuti langkah-Mu dan mengutamakan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Kami juga siap Dibaharui ya Tuhan, agar kami dapat menjadi saluran berkat bagi keluarga kami, penuh kasih dan peduli terhadap sesama kami. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Dengarkanlah firman Allah yang menjanjikan keampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam kasih-Nya yang abadi, dosa kita telah diampuninya. Oleh sebab itu, perlihatkanlah tanda-tanda kehidupan yang baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 36 ayat 1 dan 2, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pengasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ayat yang kedua. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pengasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita bangkit berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan memasuki acara khusus. Acara khusus yang pertama adalah pelantikan panitia fundraising dan acara pesta sekolah minggu. Kepada panitia kami persilahkan. Nasyam Hasoman Kuria GKPS Bani Panerangon Yadong Konhitama pelantikan panitia fundraising penggalangan dana pensiun pendeta penginjil pegawai GKPS. Sanggah Mandoding Hita Haleluya nomor 140 sada ayat sada pekon ayat 5 jongjong ma nasyam nahadir i GKPS Bekasi on jongjong ma nasyam ilobe sonehoma age hasoman nami na mendihuti acara pelantikan hun ianan nibe ase rap mahita bani acara pelantikan on mandoding mahita. Jana
Nasyam hasoman saha porsayaon iparsita naibatado asetorsa parguluhon ni kuryani bani namandalan kon pandiloon apa suruhan ni do muhujai pabakit do parhorjani laho makorjahon pakon patorsahon na perlu itongah ni kuryaniin yondos kon kuriendo homa sidia hubani nebata marhasomantongko asay parguguhi sidia mandalan kon ganup horja pangidangion bahen hasangapon apa hamuliaon goraniin ididah nasyam dosonari hasomantaon jongjong nuani jon nodop itutap kon gabi panitia fundraising penggalangan dana pensiun pendeta penginjil pegawai GKPS ondos honon ma horja ai hubani sidia sadarion janah isura uhur marhite pakkasomanion ni Tuhan boy sidia makorjaon korjain ibagas nadiar bahen hasangapon ni naibata nasyam hasoman naduk itutapkon gabe panitia fundraising penggalangan dana pensiun pendeta penginjil pegawai GKPS bani pelaksanaan ni horja nasyam laho mangusahahon na perlu namar pardumuan kubani kesejahteraan pegawai pensiun GKPS kubani pimpinan sinode GKPS do nasyam martanggung jawab pakon padaskon laporan sadalan kubani nadop iaturhon halaniai sauhur jana sasora manasyam mandalan kon horjain bahen hasangapon ni Tuhata Yesus Kristus si holma ganuban horja na hinorjahon nasyam boy patalarhon haporsayaon holong niate tanggung jawab hapokuton pangarapan sunai age haringgason selaku juak-juak ni naibata sai ihasomani hidup nyuhur ni Tuhan Yesus Kristus manasyam mandalan kon haganup horja na nyondoskon hubani nasyam paima ilantik nasyam si holdo botohon ni kuria namartupu ijon sonaha bulat nyuhur nasyam mandalan kon horjain halaniai balosi nasyam ma sukun-sukunon ilobe ni nebata pakon ilobe ni kuria ni Tuhata nasyam nadop itutapkon gabi panitia fundraising penggalangan dana pensiun pendeta penginjil pegawai GKPS sirsir do nasyam lantikon gabe panitia fundraising penggalangan dana pensiun pendeta penginjil pegawai GKPS jana humbani bulat nihur nasyam do manjalo apa mandalan kon horjain anggo sonaido bulat nihur nasyam hatahon nasyam ma balos nasyam ea sonaido bulat ni uhurhu terima kasih ma bani naibata halani hasir siron pakon bulat niuhur nasyam mandoding mahita Mandoding hita haleluya nomor 110 ayat sada pakon ayat tulu. Yesus
domma takas iboge hita sonaha pangakuan pakon janjini hasomanton mandalan kon horja pangidangion na yondoskon hubani sidia. Tanggar hitama asa ibason hanaming surat keputusan pasal panitia fundraising. Surat keputusan pimpinan Sinode GKPS nomor 320/SK/1 PS 2021 tentang panitia fundraising penggalangan dana pensiun pendeta penginjil pegawai GKPS. Pimpinan Sinode Gereja Kristen Protestan Simalungun menimbang bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin kesinambungan pembayaran tunjangan pegawai pensiun GKPS sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dirasa perlu mengangkat panitia fundraising penggalangan dana pensiun pendeta penginjil pegawai GKPS, mengingat tata gereja dan tata laksana GKPS dan peraturan pegawai GKPS, memperhatikan hasil rapat pimpinan Sinode GKPS dengan pengurus YKP 4 GKPS pada tanggal 11 Maret 2021 dan musyawarah pimpinan Sinode GKPS tanggal 6 Mei 2021 memutuskan menetapkan pertama, mengangkat panitia fundraising penggalangan dana pensiun pendeta penginjil pegawai GKPS seperti tertera pada lampiran surat keputusan ini. Kedua, panitia fundraising bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dana yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2021. Ketiga, panitia fundraising penggalangan dana pensiun pendeta penginjil pegawai GKPS bertanggung jawab kepada pimpinan Sinode GKPS dengan membuat laporan 1 minggu setelah kegiatan dilaksanakan. Keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Pematang Siantar tanggal 22 Mei 2021, pimpinan Sinode GKPS Eporus Pendeta Dr. Didi Fajar Purba, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte ditandatangani. Lampiran SK Pimpinan Sinode nomor 320 SK 1 PS 2021. Panitia fundraising penggalangan dana pensiun pendeta penginjil pegawai GKPS. Penasehat pimpinan Sinode GKPS, Pemerintah Kabupaten Simalungun, Pemerintah Kota Madya Pematang Siantar, DPRD Kabupaten Simalungun, DPRD Kota Madya Pematang Siantar, pengurus Yayasan Kesejahteraan Pendeta Penginjil Pegawai Pensiun GKPS, Majelis Sinode GKPS, Ketua Majelis Pendeta GKPS, Ketua Majelis Penginjil GKPS, Preses GKPS Distrik 1 sampai 11, pengurus GKPS Resort se-GKPS, anggota Sinode Bolon sa-GKPS, pengurus harian Majelis Jemaat se-GKPS, Ketua Umum Situa Radiapo Hasiholan Sinaga dari GKPS Batam, unsur Ketua Umum Dr. Darwan Purba GKPS Salemba, Dr. Kolman Saragih GKPS Sangtuah, Bapak Junifer Girsang Jakarta, Situa Marsyaman Saragih GKPS Salemba, Bapak Robert Sinagang GKPS Cempaka Putih, Bapak Salomo Damanik GKPS Cikoko. Sekretaris Umum Bapak Dr. Andus Martua Sutungkir GKPS Cikoko, Situa Junimat Girsang GKPS Salemba, Situa Martin Sinaga GKPS Ancol, Bapak Petrenius Saragih Jakarta, Situa Dharma S. Purba GKPS Jalan Sudirman, Bapak Saud Bangkit Purba GKPS Gaperta, Bapak Amin Joyo Damanik GKPS Sukamulya. Bendahara Umum Situa Dr. Waldensius Girsang GKPS Salemba, Situa Jasarmin Purba GKPS Sepanas, Situa Rudi Sinaga GKPS Cempaka Putih, Samas Elisben Purba GKPS Cikoko, Bapak Petrus Purba GKPS Jambi. Ketua Pelaksana Situa John Freddy Purba GKPS Bekasi, Pendeta Alex Sitopu GKPS Cikoko, Situa Christmas Haloho GKPS Bekasi, Situa Posman Simarmata GKPS Cikoko, Situa Martin Sinaga GKPS Salemba, Situa Johan Girsang GKPS Salemba, Situa Walimin Purba GKPS Cikoko, Situa Simon Silalahi GKPS Cililitan, Situa John Pristiwaman Purba GKPS Tangerang, Situa Sortaman Saragi GKPS Depok, Situa Joab Tarigan GKPS Depok,
Situa Jankan di Sumbayak, GKPS Serang. Sekretaris Pelaksana, Situa Rijen Sinaga, GKPS Gerah Raya. Pendeta Rolande Sitomorang, GKPS Klender. Situa Remanto Saragi, GKPS Cipayung. Situa Jabetson Purba, GKPS Purwakarta. Situa Maijon Purba, GKPS Bogor. Situa Indra Saragi, GKPS Depok. Samas Ruben Damanik, GKPS Cikoko. Situa John Daniel Saragi, GKPS Tangerang. Situa Rosdiana Sipayung, GKPS Lubang Buaya. Situa Nungkat Damanik, GKPS Pasar Kemis. Dr. Robert Saragi, GKPS Cipayung. Situa Kadir Purba, GKPS Singkawang. Situa Jonel Saragi, GKPS Palangkaraya. Situa Herdin Purba, GKPS Samarinda. Bendahara Pelaksana, Inang Risnauli Boru Saragi, GKPS Cikoko. Inang Mutiara Boru Purba, GKPS Cempaka Putih. Situa Dr. Mangara A. Purba, GKPS Bekasi. Samas Daniel Girsang, GKPS Salemba. Samas Rospelita Sinaga, GKPS Cikoko. Inang Risma Sinaga, GKPS Geraha Raya. Situa Deli Tani Damanik, GKPS Samarinda. Situa Damli Purba, GKPS Cengkareng. Situa Ramedei Damanik, GKPS Cempaka Putih. Situa Edwin Sanso Saragi, GKPS Bogor. Situa Dayar Okter Saragi Sitio, GKPS Tajur Halang. Inang Mary Girsang, GKPS Cikoko. Inang Timuraya Saragi, GKPS Cikoko. Bapak Daniel Sumbayak, GKPS Kebayoran. Bapak Rihat Purba, GKPS Cipayung. Inang Rosmaini Purba Silangit, GKPS Cikoko. Samas Ridanton Damanik, GKPS Cikoko. Situa Jayani Simarmata, GKPS Palangkaraya. Koordinator Bidang Ibadah Preses Distrik 7 dan Full Timer, GKPS Distrik 7. Tim Doa Pendeta Elfrida Sumbayak. Bidang Acara Samas Anne Purba, GKPS Cipayung. Bidang Multimedia Inang Herti Boru Purba, GKPS Cikoko. Bidang Dana Situa John Radiaman Purba, GKPS Bekasi. Bidang Konsumsi sama Sordame Purba, GKPS Cikoko. Bidang Perlengkapan Bapak John Sinurat, GKPS Cikoko. Bidang Satgas Covid Dr. Rohana Damanik, GKPS Cikoko. Bidang Humas Situa Riasman Damanik, GKPS Cidilitan. Bidang Publikasi dan Marketing sama Spindo Purba, GKPS Cikoko. Bidang Keamanan Jansudi Sumbayak, GKPS Bekasi. Tim Sosialisasi dan Dana dari Distrik 1, Edmond Purba, Koordinator Distrik 1. Situa Jasudin Purba, GKPS Resort 3 Balata. Mangapul Purba, Resort Center 3. Situa Raja Ingat Saragi, Resort Center 5. Situa Rismaida Saragi, Resort Panambian. Situa Roni Tuah Saragi, Resort Sibulga. Samas Mariati Sidabutar, Resort Tanah Jawa. Samas Turman Tuah Girsang, Resort Panetongah. Situa Dr. Ridwan Damanik, Resort Tarutung. Situa John Rusman Damanik, Resort Sion Syantar. Situa Ramanudin Purba, Resort Batuonom. Irma Damanik, Resort Syantar 4. Situa Ramianta Damanik, Resort Sitalasari. Situa Ridwan Damanik, Resort Bah Sulung. Situa Roni Diki Sinaga, Resort Sate Negara. Situa Ralupin Damanik, Resort Perdagangan. Situa Marice Damanik, Resort Syantar 2. Hun Distrik 2, Situa Aprinop Jun Saragi, Koordinator Distrik. Situa Dr. Andus Sardiaman Sinurat, Resort Raya. Situa Aslimen Saragi, Resort Raya 2. Situa Jan Freddy Saragi, Resort Raya Kota. Situa Kapi Manson Saragi, Resort Sondi Raya. Situa Franz Novendi Saragi, Resort Merek Raya. Situa Wadinson Purba, Resort Sigodang. Situa Ferry Dionsah Damanik, Resort Buah Bolon Raya. Situa Kanedi Saragi, Resort Bahapel Raya. Situa Sarmedi Purba, Resort Bulu Raya Pasar. Situa Jasman Saragi, Resort Kampung Baru Sirpangdali Raya. Situa John Triono Damanik, Resort Lokong Raya. Situa Rudianus Saragi, Resort Raya Bayu. Situa Rasden Sijabat, Resort Raya Huluan.
Situa John Redikalman Sidauruk Resort Dolok Huluan, Situa J Sinaga Resort Bah Pasusang, Situa Jin Tansaragi Resort Raya Usang, Situa Merlusiana Purba Resort Baringin Raya, Situa Sahdinson Saragi Resort Simbo Kehen, Situa Sarjaya Sinaga Resort Karyahan. Hun Distrik Tolu, Situa Aliber Sinaga Koordinator Distrik, Situa Jintasi Sipayung Resort Sarampadang, Situa Wardiahman Purba Resort Sinar Baru, Situa Wandianto Saragi Resort Purba Tuaetek, Situa Kamben Purba Resort Mardinding, Samas Selamat Sinaga Resort Tiga Runggu 2, Situa Else Haloho Resort Halautan, Situa Sandi Saragi Resort Mareh Dolok, Situa Sahula Sipayung Resort Hinalang, Situa Edi Warmansen Sinaga Resort Huta Saing, Situa Marsal Sijabat Resort Rimanata, Calon Samas Jermanson Purba Resort Gloria Haranggaul, Situa Rajo Gigirsang Resort Haranggaul, Situa Rebin Persiapan Sitio Resort Purba Dolok, Situa Darwis Sipayung Resort Rakut Besi, Situa Pangihutan Purba Resort Purba, Samas Original Purba Resort Sibangun Maria, Situa Rohana Sumbayak Resort Sintaraya, Situa Jani Manihuruk Resort Nagasaribu, Situa John Peter Saragi Resort Seribu Dolok, Situa Jamansen Purba Resort Marihat Baru, Janson Damanik Resort Tiga Runggu, Situa Laurimba Damanik Resort Gajah Poki, Situa Joni Sipayung Resort Immanuel Seribu Dolok, Situa Ricardo Saragi Resort Pamatang Purba. Hun Distrik Opat, Situa Dopak Hamonangan Damanik Koordinator Distrik, Situa Gani Sipayung Resort Polonia, Situa Ansir Jasa Munting Resort Teladan, Situa John Rai Porman Saragi Resort Medan Timur, Situa John Lee Saragi Resort Medan Barat, Situa Sunggul Tampu Bolon Resort Medan Utara, Samas Dr. Mangapo Saragi Resort Medan Selatan, Dr. Gigi Merina Purba Resort Menteng Indah, Situa Jasa Witen Brando Purba Resort Namo Rambe Baru, Situa Dek Rusli Sinaga Resort Binjai, Pendeta Jan Sarman Purba Reses Distrik 4. Hun Distrik Opat, Distrik 5, Situa Dr. Andus Walman Riyadi Girsang Koordinator Distrik, Situa Rudi Jan Warisman Sinurat Resort Cikampak, Situa Radiaman Damanik Resort Dolok Masihol, Situa Dr. Antoni Girsang Resort Indrapura, Situa Elias Haloho Resort Tanjung Balai, Situa Naikman Damanik Resort Ranto Prapat, Situa Agnes Lumanturuan Tebing Tinggi 2, Situa Nurpendi Saragi Gunung Manako, Situa Sonti Raja Girsang Resort Kisaran, Situa Arwin H. Purba Tebing Tinggi 1, Calon Samas Cuondo Purba Hun Resort Desa Pon. Hun Distrik Onom, Situa Awal Juni Damanik sebagai Koordinator Distrik, Situa Freddy Budi Purba Resort Pekanbaru, Situa Mary Saragi Resort Duri, Situa Robin Ustar Siadari Resort Palembang, Situa Mesdin Girsang Resort Marturia Siak, Situa Julia Bet Simbolon Resort Batam Barat, Situa Roseli Girsang Resort Tanjung Pinang, Situa R Saragi Resort Balam, Samas Erawati Saragi Resort Muara Bungo, Situa NDA Purba Resort Dumai, Samas Hana Erita Baru Purba Resort Bagan Batu, Situa Markom Haloho Resort Bengkulu, Situa Wimerson Saragi Resort Ujung Batu Rokan, Situa Rusmian Tondang Resort Jambi, Situa Moden Purba Resort Batam. Hun Distrik Pitu, Haganup Pengurus Harian Majelis Jemaat Sadistrik Pitu. Distrik Walu, Situa Dr. Nanda Nurmina Bukit sebagai Koordinator Distrik, Situa Endang Suranta Resort Galang, Enike Boru Purba Resort Lubuk Pakam, Situa Dr. Ratna Sipayung Resort Lubuk Pakam Barat,
Situa Hora Saragi Resort Kuala Bali, Situa Marlem Sipayung Resort Kotari, Situa Juliaman Sipayung Resort Serdang Sada, Situa Suharto Sitopu Resort Serdang 2, Situa Dongmi Girsang Resort Serdang Tolu, Situa Sarman Tondang Resort Serdang Opat, Situa Darwin Purba Resort Marubun Lokong. Hun Distrik Sia, Situa Hongki Sitiung Hun Resort Agusta Istigaras, Situa John Marudut Tua Saragi Resort Sibutuon, Situa Rider Damanik Resort Situa John Rukdin Purba Resort Bangun Taning, Situa John Lee Karis Saragi Resort Sarima Tondang, Situa Peri Manik Resort Horizon Tamun Raya, Situa Binson Saragi Resort Bangun Paning, Situa Jadin Purba Resort Dolok Saribu, Situa Berman Rumah Horbo Resort Dolok Pardamaian, Situa Jahotman Malau Resort Manik Saribu, Situa Roldin Sinaga Resort Salom Si Naman Labah. Hun Distrik 10, Situa Robersius Sarage Hun Resort Sinasi, Situa Amradin Purba Resort Simanabun, Situa Edi Irianto Sipayung Resort Nagor Dolok, Situa Rita Damanik Resort Betania Silo Kehen, Situa John Darman Sinaga Resort Raya Kahen Sada, Situa Frihanda Sinaga Resort Raya Kahen 2, Kriahenta Bukit Hun Resort Raya Kahen Tolu, Situa Arisonang Saragi Resort Raya Kahen 4, Situa Dr. Andus Limarpin Purba Resort Raya Kahen 5, Situa Tamaraden Damanik Resort Bah Tonang. Hun Distrik 10 Sada, Pendeta Jan Krisinaga sebagai koordinator distrik, Situa Joni H. Damanik Resort Kabanjahe, Samas Halvensius Tondang Resort Tanjung Baringin, Situa Estraden Munte Resort Bonasipitu Hutang, Situa Robelson Sipayung Resort Sipitu Huta Sada, Situa Ganepo Girsang Resort Tongging, Situa Hotmedi Hamunangan Purba Resort Sidikalang, Situa Saul Girsang Resort Sipitu Huta 2, Pakon Bapak Erikson Girsang Hun Resort Sumbul. Sonaima ibason hanami surat keputusan on. Ibagas gorani na ibata Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing. Sadarion Minggu Pentakosta na Parlubi tanggal 27 Mei 2020 sada. Nalantik manasyam gabi panitia fundraising penggalangan dana pensiun pendeta penginjil pegawai GKPS. Tuhan na ibatama makasomani apa maparguguhi na siyam makorjahon horjain bahen khasangapon ni goranin. Amen. Martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami ibagas goran ni Yesus Kristus Raja ni kuriain. Terima kasih ma isombah kon hanami hubamu, halani hidup ni hurmu na tongtong marmudu-mudu kuriamu, markite horja ni juak-juakmu. Idi dahamdo si dia on na jong-jong nuani jon, nadup ipabakit ham gabi panitia fundraising, penggalangan dana pensiun pendeta penginjil pegawai GKPS, nadup sir-sir manjalo apa mandalan kon horja pakon tanggung jawab ni si dia. Sai tambahi hamma bani sidia si bere-bere tondui na passing, ase lambin maruhur jana lambin margogo sidia, mandalan kon horja nadop ondos hubani sidia. Si holma markite horja ni sidia, boy lambin talar hidup niuhur, holong pakon pasu-pasumu bani kuriamu, sonai haganup jolma. Patubu hamma bani sidia uhur nasir-sir marpambahenan nama dear, dopak ham, dopak kuriamu, pakon dopak hasoman jolma, ase lambin marsangap jana marmulia goranmu itanahon. Jaloham matonggo namion ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasyam hasoman panitia fundraising penggalangan dana pensiun pendeta penginjil pegawai GKPS na dilantik
na hinakulongan ni Tuhata Yesus Kristus. Selaku pimpinan Sinode GKPS, hatahonon nami ma selamat mandalan kon khorja pangidangion ma hubani nasyam. Ase dopakon nasyam ma kuriain. Nasyang bodong seksi foto buido ipake panorang sangga sonon. Ase i abadihon lo besidia i foto. Gesit cenami. Nasyam hasoman sahapor sayaon onma sidia hasomanta panitia fundraising penggalangan dana pensiun pendeta penginjil pegawai GKPS urupi janah dukung hita masidia mandalan kon khorjain markhite tonggo saran-saran sonai homa gogo apa pambahenata pitah markhite hidup niukur ni Tuhan pakon dukungan ni kuria Indo sidia boy mandalan kon khorjani ibagas natorsa sai marsangap matuhan markhite khorja pangidangion ni sidia ase yondos kon hanami ma SK hubani nasyam tapi domu hubani panorang secara simbolisme ibain hanami sadama ipada sanami nagabe mewakili haganupan menyusul maholi ondos subata haganupan ase yondos kon Bapak sejentama. Iya, aku doma selesai marfoto bolehlah hujon malube nasyam use balik kanan ase yondos kon sejentama secara simbolis SK pengangkatan pakon pelantikan nasyam. Ase nuduk masalam mahiton nuan halani dumuh kondisi ase tuata matongtong nama kasomani janah nama masu nasyam ase mulak manasyam ibagas dame. Jemaat yang terkasih, adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi dari pujian Big or Small. Berharga Jemaat yang terkasih, kita akan menyaksikan penampilan dari kelas Daud dan kelas Daniel. Thank you.
Kudus tercurah seperti lidah-lidah api, membakar semangat untuk melayani, membangkitkan karunia rohani, membangun tubuh Kristus menjadi satu hati. Roh Kudus tercurah dalam perayaan Pentakosta agar disaksikan untuk semua suku-suku bangsa. Diperingati bahwa umat Allah senantiasa sepanjang masa menjadi berkat bagi anak cucu yang percaya. Roh Kudus masih tercurah terus bagi mereka yang percaya Kristus. Sebagai Allah yang ditemui. Aku rindu guru sekolah mingguku. Aku pernah bertanya kepada Mama, "Mama, mengapa Tuhan izinkan pandemi COVID berkepanjangan?" Mama mengatakan, Tuhan selalu punya rencana di balik semua peristiwa. Lalu, aku percaya bahwa Tuhan tidak pernah diam. Lalu, aku sujud dan berdoa di dalam diam. Tuhan, aku rindu mendengar suara lonceng gereja. Rindu bermain dengan teman-temanku semua. Tuhan, aku rindu guru sekolah mingguku. Dia yang selalu sabar dan tersenyum mengajariku. Aku rindu bernyanyi bersama-sama, bertepuk tangan sambil menggoyangkan badan. Aku rindu gerejaku, pintunya, dindingnya, dan altarnya. Tempatku bertemu dengan Tuhan Yesus yang mengasihiku. Namun, aku selalu bersyukur walau keadaan berubah. Walaupun COVID telah membatasi semua gerak dan langkahku. Namun, kurasakan kasih sayang mama dan papaku menuntun. Mereka kini menjadi guru sekolah mingguku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih sayang-Mu tak terhalangi oleh apapun. Berkatilah guru sekolah mingguku. Berkatilah mama dan papaku. Amin. Anak adalah anugerah dari Allah yang Maha Pengasih. Ia hadir dalam hidupmu, tapi ia bukan milikmu. Ia adalah milik penciptanya. Oleh karena itu, jaga dan didiklah dia seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Berilah teladan yang baik. Berikut ini, mari kita dengarkan pengalaman yang sering dialami oleh anak-anak sekolah minggu, khususnya dalam masa pandemi. Orang tuaku sangatlah baik. Mereka menanamkan nilai-nilai kekristenan kepadaku. Mereka mengajarkanku untuk selalu berdoa supaya aku selalu dekat dengan Tuhan.
Semasa pandemi ini aku jadi males berdoa karena aku kan di rumah saja. Biasanya aku sebelum berangkat sekolah aku berdoa. Dan setibanya di sekolah, aku juga berdoa sebelum belajar. Tapi saat ini, aku kan di rumah saja. Jadi aku rasa tidak perlu tuh berdoa. Aduh, udah telat. Belum masak sarapan. Di pagi hari, mamaku sering kali terburu-buru untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga ia sering lupa berdoa sebelum ia memulai hari. Mana ini? Telat. Sementara papaku ketika bangun tidur, hal pertama yang ia cari adalah kopi kesukaannya dan remote TV. Papa lupa untuk mencari Tuhan terlebih dahulu. Bikin dulu kopi bapak, Ma. Iya, Pak. Ini mana lagi nih? Remote TV mana nih, Ma? Oh, mau nonton NTV nih? Di situ, Pak. Jangan ribut lah pagi-pagi. Roh Kudus menjamah hatiku dan mengingatkanku bahwa doa adalah nafas orang percaya. Aku mau rajin berdoa kapanpun dan dimanapun aku berada. Walau aku hanya di rumah saja saat ini. Roh Kudus mengingatkan kami bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami dalam menjalani hari-hari kami. Karena itu, kami datang mau menghadap Tuhan dan berdoa sebelum kami melakukan kesibukan kami. Orang tuaku mengajarkanku bahwa hari Minggu adalah hari Sabat. Hari di mana kami akan bersekutu bersama Tuhan dan saudara-saudara kami seiman. Sering mereka marah kalau aku malas gereja. Sekarang ibadah sekolah minggu hanya bisa dilakukan secara online karena kami belum dapat ke gereja. Bosan rasanya menyaksikan video ibadah dan tidak bisa bertemu dengan teman-teman juga kakak guru sekolah minggu. Lagi pula kan menyaksikan ibadah online bisa dilakukan kapan saja, tidak harus di hari Minggu. Mama dan Papa malas beribadah, mempercepat khotbah, dan sibuk mengomentari pelayan hari Minggu dan juga tim multimedia. Gimana, Mak? Minggu lalu kan kita nggak ibadah. Minggu ini kita ibadah lah ya. Ya udah Pak, bukalah link YouTube-nya. Lucu kali orang ini. Masa suaranya nggak kedengaran? Gimana tim multimedia ini? Iya Pak, suara singernya pun fals ku dengar. Roh Kudus menjamah hatiku, mengingatkanku bahwa ia rindu bertemu denganku dalam persekutuan sekolah minggu. Aku mau lebih serius beribadah dan tidak menyepelekan ibadah online. Aku tahu gereja adalah orangnya dan bukan gedungnya. Roh Kudus mengingatkan kami untuk rajin beribadah dan sungguh-sungguh beribadah dengan baik. Dan sama dengan jemaat mula-mula yang saling mendukung, kami juga ingin untuk tidak mudah mengkritik para pelayan Tuhan. Namun dengan penuh kasih mendoakan mereka agar mereka tetap semangat melayani walaupun dalam situasi sulit akhir-akhir ini.
Tuaku mengatakan bahwa mereka sangat sayang kepadaku karena mereka telah merawatku dari kecil sampai besar dan selalu menyayangiku serta menjagaku. Aku diajarkannya untuk selalu tetap berdoa dan bersyukur dengan apa yang bisa kita dapat. Aku perhatikan Papa dan Mama sibuk dan gadget mereka masing-masing. Mereka juga gak pernah memperhatikan aku. Ya udah, aku gak usah memperhatikan mereka juga. Ngapain coba? Udahlah, main game aja yuk. Halo adik-adikku yang cantik. Katanya ada ya yang nawarin tas baru yang bermerek gitu. Liatin dong. Siapa tahu aku suka sama model-modelnya. Kapan lagi kita arisan ya? Parah kan ya para itu, Mak. Masa nggak dibalas-balas cewek aku dari minggu kemarin? Padahal urusan dia, awak yang repot. Nonton YouTube aja ah. Aduh, gue lapar banget nih. Mak. Mak. Terserahlah. Kita jadi kan beli cemilan. Oh, Mak, ayolah, Mak. Aduh, Bosta, kamu ganggu aja. Pak, tolonglah Pak. Ayo Pak, kita beli cemilan Pak. Please, Bosta lapar tahu. Aduh, kalian ini nggak bisa lihat orang nyantai dikit saja. Masih capek nih tahu. Roh Kudus menegurku dan mengajariku bahwa aku harus memperhatikan keadaan orang-orang di sekelilingku. Terlebih keluargaku yang selalu ada bersamaku. Aku dapat memberikan perhatianku dan rasa sayangku kepada mereka. Roh Kudus mengingatkan kami bahwa anak-anak adalah titipan dari Tuhan yang harus kami sayangi dan perhatikan. Mencukupi kebutuhan mereka dengan finansial saja tidaklah cukup. Tetapi perhatian dan cinta haruslah kami tunjukkan kepada mereka melalui kepedulian kami dengan kegiatan mereka, baik saat belajar maupun saat bermain. Kami menyadari saat ini zaman sudah berubah dan kami harus dapat memahami dan menghargai mereka sebagai generasi muda. Kami juga harus bertanggung jawab untuk mendisiplinkan mereka dengan membagi waktu antara bermain dan belajar. Orang tuaku mengingatkan aku untuk menjadi anak yang rajin belajar di sekolah, sehingga aku mendapat nilai yang baik dan dapat menggapai cita-citaku. Semenjak belajar di rumah, aku menjadi malas belajar karena banyak pelajaran yang tidak aku mengerti. Bahkan, jika aku bertanya orang tuaku, mereka tidak sabar menjelaskannya. Bahkan memarahiku karena tidak mendengarkan pelajaran dengan baik katanya. Sudahlah, toh aku masih bisa mencontek dengan melihat buku saat ulangan diadakan. Ma, aku ada PR, gak ngerti aku cara menggunakan rumus Pitagoras. Masa gitu aja nggak ngerti? Makanya kalau gurunya jelasin tuh didengerin. Udah, Ma. Tapi masih bingung aku. Yang mana, Cok? Mama lihat dulu. Hebat kali lah memang guru-gurumu itu. Macam profesor aja Mama dibuatnya. Gimana, Ma? Bisa jelasin gak? Ya nggak bisa lah, kau tanyakan aja si Google itu. Mana ngerti Mama. Roh Kudus menegurku untuk hidup dengan jujur dan mau berusaha untuk masa depanku. Aku ingin menjadi anak yang rajin, yang mau berjuang dan berusaha untuk meraih cita-citaku. Roh Kudus menegur kami
bahwa kami juga harus memahami kesulitan anak-anak kami. Dan agar kami tidak mudah menghakimi mereka, kami mau mengajari mereka dengan penuh kesabaran dan mendampingi mereka sampai mereka mandiri nanti dan dapat meraih cita-cita mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tolong aku menuruti firman Tuhan, Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan pembacaan surat Tongosan Pimpinan Sinode GKPS. Salam bata ganuban. Mala sahurta tane bani panarongon pe ongga terjadi nama nongos tonah aimahun pimpinan pusatta pimpinan sinode hadir riap pakon hita bani ibadah ta sadarion. Jadi selamat datang ma hubani nasyam Bapak Eporus pakon Bapak Sekjen GKPS bani kebaktian IGKPS Bekasi bani panarongon. Jadi sunari ibasahanami ma tonah pimpinan sinode GKPS bani pesta parohni Tonduina Passing pakon pesta sekolah minggu GKPS tahun 2020 sada. Gereja Kristen Protestan Simalungun Pematang Siantar 20 Mei 2020 sada. Nomor 260 siah garis miring tolu garis datar PS garis miring 2020 sada. Hal tonah ni pimpinan sinode GKPS bani pesta parohni Tonduina Passing pakon pesta sekolah minggu GKPS 2020 sada. Nahina holongan Haganup Kuria GKPS tiba pengantar jemaat
bani yanan nibei. Idop niuhur apa damai ma bani nasyam, nama kamalaskon pesta parrohni tondui napasing, pakon pesta sekolah minggu GKPS Sadarion. AGP lang terbahin hanami manohu nasyam, tapi tetap do nasyam ibagas tonggonami. Halaniai selaku pimpinan sinode GKPS, surat konon nami do tonah parmahanion nami hubani nasyam kuriani Tuhan namar pesta bagal Sadarion. Sada Pentakosta aima ari parrohni tondui napasing jana sekaligus pesta sekolah minggu IGKPS nai pestaun hita Sadarion. Nagabe sada panorang namadiar bata maka malaskon horja ni tondui napasing itongah-tongah ni kuria khususni bani seksi sekolah minggu GKPS. Seksi kategorial on domba jongjong gabe sada seksi mamuka humbani tahun 1968 nasalpu. Halaniai talupdo doding kononta sonari masa atap panorang sanggah marsikolah minggu hita anjaha makka ta merima kasihkon horja pangidangion ni guru sekolah minggu nalang marna loja menaburhon ambilan nama diar hubata ibagas gogo pakon pambobayon ni tondui napasing in. 2. Tondui napasing tetap do maparuhuri membobai apa mengajari kuriain mandalankon pandiloon ni marhitai horja pangidangion namar bagai-bagai. Haganup do horjain perlu jana arga bani Tuhan simada kuriain. Sada humbani bagai ni horja pangidangion na perlu tumang aima pangidangion hubani dakdanak sekolah minggu. Pangidangion hubani dakdanak aima horja na iha perluhon Yesus sanggah mangidangi itanoon. AGP susianni sonai homa buai humbata hotop hurang mapardiateihon hina perluni pangidangion dopak sidea, tapi argado dakdanak bani Tuhan Yesus jana ibere do uhur pakon gugohni mangidangi sidea. Halaniai bani pun orang on ipagol padohita ase lambin mappar diateihon pakon mamikirhon peningkatan ni horja pangidangion hubani dakdanak sekolah minggu GKPS ase lambin marbagal sidea ibagas hapor sayaon pakon panandayon hubani Yesus. Yesaya 10 ayat 6 pakon Lukas 10 ayat 10 das subani 17. Tolu hubani nasyam dakdanak sekolah minggu GKPS ojuron nami ma ase tongtong manasyam pokut marlajar martonggo janah ringgas marsikolah minggu ase lambin marbagal nasyam jonam toguh marurat marbuah ibagas pangarusion apa habotohon pasal Kristus sipaluah in janah marhasoman tondui napasing raih nasyamma sura-sura apa masa depan ulang ma halani pandemi COVID-19 siah moru ringgas ni uhur nasyam tapi pakai nasyamma haganup dalan laho menambah pambotoh nasyam. Andoharma lambin menggoluh anjaha mardalan hita ibu bayi tondui napasing laho membuahkon hadiaron marhitei hasadaon pakon pangidangyonta nagabe hasangapon ni naibata
janah gabe pasu-pasu bani dunia on. Selamat pesta sekolah minggu GKPS ke-53, pakon selamat hari Pentakosta, Tuhan mamasu-masu nasyam haganuban. Salam pakon tonggo, pimpinan Sinode GKPS, Pendeta Dr. Dedi Pajar Purba Eporus, Pendeta Dr. Paul Ulrik Munte, Sekretaris Jenderal, ditandatangani. Jemaat yang terkasih, kita akan menyaksikan persembahan vokal grup dari guru-guru Sekolah Minggu GKPS Bekasi dan kelas Yakub. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Jemaat yang terkasih, mari kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat pada hari ini Minggu tanggal 23 Mei 2021. Yang pertama, berita duka cita telah berpulang ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa Inang Eslina Burusaragi, Rumah Horbo, Jemaat Sektor 9 Laodikia pada hari Sabtu 22 Mei 2021 dan pada saat ini disemayamkan di Rumah Duka Adian Nasonang Raya, Jalan Mustika Sari nomor 216 Bekasi Timur, dan dikebumikan pada hari ini diserahkan
kepada gereja pukul 15 WIB. Kedua, perjanjian nikah ataupun perpadanan sihol marhajabuan. Pewartaan kedua atau ting-ting na paduahon telah terlaksana ibadah perjanjian pernikahan Putri Grace Bella Sinaga dengan Rinus Mesak Pandapotan Saragi pada hari Sabtu 15 Mei 2021 di GKPS Bekasi. Peneguhan perkawinan dilaksanakan pada hari Rabu 26 Mei 2021 bertempat di GKPS Bekasi masuk pukul 9 WIB. Yang ketiga, pada hari Senin 24 Mei 2021 dilaksanakan ibadah Pentakosta kedua ataupun tuntunan masuk pukul 19 WIB secara offline dan online. Demikian warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan laporan Diakonia Sosial GKPS Bekasi. Salam Bapak Taganupan. Terpuji Tuhan, Bohitamar kebaktian sadarion, terlebih hubani pimpinan nami, pimpinan Sinode. Selamat datang hubamu Bapak Eporus, Pakon Sekjen GKPS. Hanami sebagai pengurus Badan Diakonia Sosial GKPS Bekasi, Hubat Taganupan Jemaat GKPS Bekasi Pakon na online, ijon ilaporho hanami kegiatan dan keuangan tahun 2021. Nah perlobe kegiatan aima kunjungan sakit Januari sampai tanggal 13 Mei 2021 bahane opat pulusia halak. Nah paduahon nomor junggolu anggota jemaat GKPS Bekasi sampai tanggal 13 Mei bahane onom halak. Orang tua ataupun simatua nomor junggolu tahun 2021 sampai 13 Mei 2021 bahane 10 walu halak. Sebagai laporan nami yaitu kepada anggota jemaat yang terpapar COVID-19 tetap kita jalankan, yaitu kunjungan sakit ataupun kunjungan isolasi di rumah sakit atau di rumah. Laporan keuangan hubanina sakit tetap kita berikan 400.000 per orang. Hubani nomor junggolu tetap kita laksanakan 4 juta per nomor junggolu. Biarpun di masa pandemi, kegiatan dan seluruh yang sudah kita sepakati melalui sinode jemaat tetap idalankan. Bani tahunon tetap diberikan bantuan pendidikan bani nyombata, yatim maupun piatu. AIMA yang akan kita serahkan tanggal 25 Desember 2021 pakon hubani anggota jemaat yang cuci darah maupun stroke yang tidak bisa lagi berkegiatan. Hubanina anggota jemaat cuci darah maupun stroke 2 juta akan kita serahkan di tanggal 25 Desember. Begitu juga kepada anak kita yatim maupun piatu sebesar 1.800.000 per anak. Laporan keuangan
pati-patian ataupun BNU yang masuk ke Badan Diakonia Sosial GKPS Bekasi Januari sampai dengan 13 Mei 2021 bahani 22.991.000. Aima pati-patian ubata pakon BNU. Pengeluarata selama Januari sampai tanggal 13 Mei bahani 82.335.000 rupiah. Kalau kami kurangkan pemasukan dan pengeluaran minus sebanyak 59.344.000 rupiah. Halanya hubata ganupan jemaat GKPS Bekasi asa berlomba-lomba di dalam melayani Tuhan, di dalam saling subsidi hubani anggota jemaat di dalam duka, di dalam persahiton, supaya mereka bisa merasakan di dalam pandemi pun gereja tetap hadir di tengah-tengah mereka. Saldo hubani 31 Desember 2020 102.269.950 rupiah. Jadi kalau kita kurangkan tadi yang minus 59 juta, saldota bani per tanggal 13 Mei 2021 sebesar 42.902.000 rupiah. Nah terakhir hubata ganupan domadong surat hubani PHMJ bahwa tahun ini pun kita tidak ada pesta hari ulang tahun untuk mengisi kas, yaitu kebutuhan diakonia 150 juta tahun 2020 tahun 2021 dengan harapan tok-tok riap per keluarga aima tangga dear 100.000 per bulan, tangga etek 50.000 per bulan. Aima sebagai laporan hubata ganupan Ria Pita Martonggo asepudas Covid sapulision boy laho bani negara Indonesia. Melodong nahurang ban nami, ada kritikan, ada masukan, kami sebagai pengurus siap untuk dikritik dan siap untuk saling mengkoreksi laporan keuangan kami boy sarhanami hubata ganup majelis maupun pengurus sektor sada das subani sia. Terima kasih mau bata. Salam mau bata ganupan. Jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari full timer. Apa sih
kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu hadir di rumah-Mu yang kudus ini bersama dengan saudara-saudara kami, orang tua kami yang mengikuti ibadah ini dari rumah, dari tempat masing-masing. Kami bersyukur pada hari ini karena Tuhan menggenapi janji-Mu, mengutus Roh-Mu yang kudus untuk hadir dalam kehidupan kami, untuk menguatkan kami, menyertai kami, menghibur kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Bahkan ketika kami sedang menghadapi tantangan, ketika kami sedang menghadapi segala pergumulan dalam kehidupan kami, khususnya pada masa pandemi COVID-19. Ya Bapa di surga, kami mohon kiranya Roh Tuhan senantiasa menguatkan kami, agar kami selalu melihat yang terbaik di balik segala pergumulan yang ada ini. Secara khusus kami juga berdoa hari ini, pesta sekolah minggu di seluruh GKPS. Engkaulah memberkati anak-anak kami ya Tuhan, di dalam mengikuti pelajaran mereka, di dalam hubungan mereka dengan keluarga di rumah masing-masing, dan dengan teman-teman sepermainan mereka. Tuhanlah melindungi mereka, Tuhanlah menyertai mereka, agar mereka juga menyadari bahwa Tuhan ada dan Tuhan akan menopang mereka, Tuhan akan menyertai mereka juga dalam mereka meraih cita-cita, meraih masa depan mereka. Kami mohon Tuhan memberkati seluruh anak sekolah minggu, demikian juga guru-guru sekolah minggu yang telah memberikan hati mereka, waktu mereka, tenaga mereka untuk mendidik anak-anak kami untuk lebih mengenal Tuhan. Engkaulah memberkati setiap guru sekolah minggu di GKPS ini. Begitu juga dengan pengurus seksi sekolah minggu, Tuhan membantu mereka untuk memikirkan, merencanakan apa yang akan dilakukan dalam kegiatan seksi sekolah minggu di GKPS ini. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa secara khusus untuk keluarga di GKPS Bekasi ini, khususnya keluarga yang ditinggalkan oleh Inang Eslina Borusaragi Rumah Horbo yang telah meninggal dunia. Engkaulah penghibur sejati, Engkau menguatkan keluarga yang ditinggal oleh Inang ini, agar mereka juga dapat tetap melihat, mengingat bahwa Tuhan ada, menyertai mereka meskipun mereka kehilangan orang tua mereka, Inang yang mereka kasihi, yang kami kasihi. Seluruh rangkaian acara penguburan yang akan dilaksanakan pada hari ini, Tuhan juga memberkati agar berjalan dengan baik, dan itu juga akan menjadi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan orang tua yang kami kasihi ini. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa secara GKPS dalam minggu terakhir. Kami juga telah kehilangan orang yang kami kasihi, para pendeta yang telah lebih dahulu meninggalkan kami, Pendeta Eni Dagirsang, Pendeta JK Purba, dan Pendeta Mertiolina Boru Purba. Ya Bapa di surga, Engkau telah memberkati mereka dalam pelayanan mereka selama ini, dan itu akan menjadi kenangan yang indah bagi GKPS dan juga bagi keluarga yang ditinggal. Hiburkanlah mereka semua ya Tuhan, agar rasa duka yang mereka alami, yang GKPS alami, ini berubah menjadi sukacita karena Roh Tuhan bekerja sebagai penghibur bagi kami. Ya Bapa di surga, kami juga menaikkan doa kami untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang bergumul juga karena penyakit yang mereka derita, yaitu Marcelo Saragi, anak dari Edi Saputra, dan Inang Merinda Tarigan yang sedang dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Demikian juga Riando Simamora, anak
dari Situa Joni Simamorang, Inang Boru Sinaga yang juga sedang dirawat di rumah sakit Ana Pekayon. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Situa Manahan Damanik yang saat ini dirawat di rumah, Bapak Petrus Purbang yang dirawat di RSPAD Gatot Subroto, juga Bapak Abrio Saraging yang sedang dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Mitra Keluarga, juga Bapak Berlin Saragi yang sedang dalam masa pemulihan di rumah, juga Tisto Purbang yang masa pemulihan di rumah. Engkaulah Tuhan yang menguatkan mereka, Engkaulah Tuhan yang tetap memberikan pengharapan kepada mereka sehingga mereka mampu menerima perawatan, obat-obatan yang diberikan oleh dokter kepada mereka, sehingga mereka akhirnya menjadi pulih dari penyakit mereka. Keluarga mereka yang ikut merawat, memberikan perhatian, Tuhan juga topang mereka, agar dengan kehadiran keluarga ini juga menjadi proses penyembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita karena penyakit yang ada pada tubuh mereka. Ya Bapa yang di surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah dilantik menjadi panitia penyelenggara fundraising untuk pengumpulan dana pensiun pendeta penginjil pegawai GKPS yang telah memberikan dirinya untuk bergabung dalam kepanitiaan ini. Engkaulah memberkati ya Bapa, agar kami yang telah dilantik bisa memberikan pemikiran-pemikiran apa yang harus kami lakukan sehingga pengumpulan dana juga dapat berjalan dengan baik. Ya Bapa di surga, hari ini juga akan dilaksanakan rapat panitia yang pertama. Tolong Tuhan campur tangan melalui Roh-Mu yang kudus, agar setiap percakapan, agar setiap ide, masukan-masukan ini dapat betul-betul membantu kami untuk melaksanakan pengumpulan dana yang direncanakan dilaksanakan pada bulan Agustus yang akan datang. Ya Bapa di surga, kami mohon Engkau juga menggerakkan saudara-saudara kami yang akan terlibat, yang akan diundang berpartisipasi untuk pengumpulan dana. Engkaulah Tuhan menggerakkan hati mereka melalui Roh-Mu yang kudus, agar mereka juga dapat melihat bahwa rencana ini adalah rencana yang baik untuk menolong para pensiunan GKPS untuk masa depan, untuk hari-hari yang lebih baik. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GKPS Bekasi ini, dalam setiap rencana, dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, Tuhanlah campur tangan agar semua berjalan dengan baik, dan itu semua dilakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Karena itu berkatilah para pelayan Tuhan, pendeta, sintua, syamas, bahkan calon sintua dan calon syamas, juga guru-guru sekolah minggu di dalam menjalankan tugas pelayanan mereka, sehingga jemaat Tuhan dapat terus bertumbuh dan nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehadiran mereka di tempat ini. Ya Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bukalah hati kami, pikiran kami untuk dapat menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Berkati Bapak Eporus yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar dia menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga semua yang mendengar juga akan menerima kekuatan melalui firman yang disampaikan. Ya Bapa di surga, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih dan adik-adik sekolah minggu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari pujian Roh Kudus hadir di sini.
pujian ini dari awal, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tercurahlah Roh Kudus-Mu bagi kami ya Tuhan. Manakala kami menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu berkuasa, memenuhi hati dan pikiran kami, menerangi kehidupan dan jalan kami. Biarlah kami senantiasa bersandar pada kasih karunia-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang mengajarkan kami tentang kebenaran firman-Mu, sehingga kami bersuka cita manakala Tuhan mengajarkan pengertian-pengertian maksud Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami diberkati ya Tuhan. Karena itu biarlah kami juga memiliki kekuatan untuk hidup di dalam firman-Mu serta memberitakan firman-Mu. Damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran-Mu sekarang hingga selamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Secara khusus saya mau menyapa jemaat yang ada di rumah, yang bersama-sama beribadah dalam ibadah live streaming pada kesempatan ini, khususnya bagi anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, para pemerhati sekolah minggu. Salam Pentakosta bagi kita semua. Kiranya Roh Tuhan berkuasa memenuhi hati dan pikiran kita dalam sejahtera Tuhan. Marilah dalam sukacita kita pada minggu hari ini, kita membuka hati dan pikiran kita sembari menikmati firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 16 ayat 4b hingga ayatnya yang ke-15. Demikian kami akan membacakan. Mari bersama-sama menikmati firman ini. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku.
akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada hari Pentakosta tercurahnya Roh Kudus bagi kita pada kesempatan ini, yang adalah merupakan hari yang sangat istimewa sebenarnya. Karena di dalam perayaan minggu-minggu yang kita rayakan dalam kalender gereja, maka minggu Pentakosta menempati posisi yang khusus. Itu makanya ada minggu tuntunan pada Pentakosta ini. Karena memang Pentakosta, tercurahnya Roh Kudus, adalah merupakan sebuah peristiwa, satu pengalaman yang sangat mewarnai perkembangan, pertumbuhan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jika kita menyaksikan di dalam Kisah 1 ayat 8, maka kita menemukan lebih luas tentang betapa kasih karunia Tuhan itu sungguh tetap bagi orang-orang percaya. Dalam Kisah 1 ayat 8, di sana dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu. Di mana kita melihat bahwa peristiwa tercurahnya Roh Kudus itu identik dengan suatu peristiwa yang terjadi, perubahan yang terjadi, kehidupan yang tertransformasi di dalam kasih karunia Tuhan. Karena di sana ada perkataan, maka kamu akan menerima kuasa. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikianlah orang-orang yang hidup dan yang dituntun oleh Roh Tuhan. Bukankah tercurahnya Roh Kudus adalah merupakan sebuah peristiwa yang harus kita sambut dengan sukacita, yang harus kita rayakan, dan GKPS secara khusus menempatkan pada minggu tercurahnya Roh Kudus ini menjadi momen yang istimewa, karena tidak hanya kita merayakan hari di mana Roh Kudus tercurah, tetapi kita juga merayakan pesta sekolah minggu di GKPS. Sehingga bolehlah kita sebutkan bahwa bagi GKPS, bagi sekolah minggu, bagi anak-anak, bagi guru-guru, bagi siapapun yang memperhatikan kehidupan dan pertumbuhan anak, bagi gereja, ini adalah kesempatan yang membanggakan. Karena Roh Kudus tercurah, karena kuasa Tuhan, karena kasih Tuhan dicurahkan bagi gerejanya. Mengapa ini menjadi istimewa? Ini tentu menjadi sebuah pertanyaan yang perlu kita cermati pada kesempatan ini. Kalau kita memperhatikan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita pada kesempatan ini, maka banyak orang yang kemudian menjadi lemah
pada masa-masa akhir, pada waktu-waktu, pada minggu-minggu akhir-akhir ini. Kita berbahagia, Jemaat Bekasi sangat istimewa kalau kami tadi mendengarkan tentang pelayanan diakonia. Kami tadi memperhatikan klip tentang bagaimana anak-anak sekolah minggu diorganisir dengan baik, bagaimana jemaat umat Tuhan diperhatikan dalam masa-masa sulit seperti ini. Inilah berita sukacita itu yang harus terus diperdengarkan dan terus dirayakan, disaksikan oleh gereja. Tapi banyak orang di luar sana, di luar jemaat kita, yang begitu sulit untuk memasuki masa-masa atau bulan-bulan terakhir ini. Di Palestina, di Timur Tengah, kita masih mendengar berita tentang pertikaian, permusuhan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Di banyak daerah di India, kita masih mendengar berita-berita koran, berita di media massa, bahwa korban berjatuhan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Mungkin juga kita punya catatan-catatan tersendiri tentang keluarga kita, tentang sahabat kita, yang mungkin karena dampak dari pandemi ini harus terpisah dari pekerjaannya, harus terpisah dari keluarganya, tidak bisa bertemu dengan anaknya. Saya pikir kita harus membuka informasi juga yang ada di sekitar kita, karena kita meyakini bahwa COVID ini bukanlah satu kutukan. Karena itu kita tidak harus menutup-nutupi kalau ada orang yang terkena COVID-19. Jangan ditutup-tutupi untuk menganggap bahwa ini adalah sebuah aib. Tidak. Tapi biarlah orang tahu, dan semakin banyak orang mendoakan dan memberikan dukungan semampu apa yang mereka boleh lakukan. Seorang pendeta kita juga di Medan, Pendeta Bima, yang istrinya teridentifikasi masih dalam perawatan, dan dia masih punya anak yang kecil, yang baby, dan dia harus terpisah dari anak kecilnya itu yang masih membutuhkan ASI dari ibunya. Ini adalah salah satu contoh yang merupakan bahagian dari bagaimana kita bergumul saat ini di tengah-tengah kehidupan yang serba tidak menentu saat ini. Ada banyak orang lain. Jadi kebetulan pendeta kita bersyukur, ketua majelis pendeta kita, Pendeta Anita Borudamanik, Borsaragi, ya suaminya Damanik, maaf. Nah, dia baru disembuhkan oleh kasih karunia Tuhan. Dia sekarang sedang dalam perawatan, dan kita berharap dia bisa bekerja sebagaimana mestinya dia bekerja sebelumnya juga. Dan pengalaman-pengalaman yang tidak bisa kita catatkan, sebutkan satu-satu di dalam waktu-waktu saat ini. Apa yang mau kita sebutkan? Bahwa begitu banyaknya hal, begitu banyaknya persoalan yang membuat banyak orang menjadi lemah saat ini, yang membuat orang merasa tidak memiliki kekuatan untuk bisa bertahan di tengah-tengah pergumulan, tantangan, dan persoalan yang dihadapi. Tadi kalau Bapak seizin kita menyebutkan tentang pada akhir-akhir ini kita kehilangan 3 orang pendeta GKPS. Satu yang pensiun, yang sudah purna bakti, 2 orang yang masih sedang aktif. Nah, ini menjadi bahagian dari pergumulan GKPS. Tapi apakah dengan kejadian semua ini maka kita harus kecut dan kemudian menjadi berlemah hati? Apakah kemudian gereja harus menjadi lemah di tengah-tengah pergumulan, tantangan, dan persoalan? Apakah gereja, apakah rumah tangga, apakah saudara, apakah ibu, apakah bapak,
Orang-orang percaya harus mundur, harus patah semangatnya. Inilah yang kita rayakan sebenarnya. Sehingga Pentakosta, sehingga hari tercurahnya Roh Kudus yang kita rayakan hari ini adalah merupakan sebuah kebangkitan dan keyakinan kita di mana Tuhan tetap bekerja, di mana Tuhan tetap berkarya meneguhkan setiap orang yang bersandar kepadanya, dan kepada orang yang percaya diberi kuasa untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Kita tahu bahwa masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini, secara khusus bagi anak-anak sekolah minggu kita, karena merekalah bahagian dari kelompok usia yang akhir-akhir ini mengalami banyak pergumulan, yang paling tertekan kalau boleh kita sebutkan, atau yang paling dirugikan kalau boleh kita sebutkan tentang apa yang mereka alami pada kesempatan ini. Jadi kalau kita memperhatikan tadi, menonton tadi bagaimana sekilas dari kehidupan real dari anak-anak sekolah minggu kita, ya begitulah. Mereka terpisah dari orang tua mereka. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ada banyak anak-anak yang sekarang terpisah, tidak dengan lengkap lagi bisa menikmati kasih dari orang tua mereka. Anak-anak kita terpisah dari gereja kita, sehingga anak-anak sekolah minggu rindu dengan gerejanya, rindu dengan guru-guru sekolah minggunya. Ada kesaksian dari seorang sintua kita ketika dalam satu rapat sekolah minggu. Jadi dia tidak menyadari sebelumnya tentang apa yang diderita, pergumulan batin yang diderita oleh cucunya. Suatu waktu dia membawa cucunya itu karena kebetulan ada pemberkatan di gereja. Tapi begitu mereka turun dari mobil, yang membuat ini sintua kita ini terharu melihat pahopunya, karena begitu dia turun dari gereja dan kemudian cucunya ini berkata, "Wah, akhirnya kita bisa melihat gereja." Sederhana perkataan itu. Tapi bagi sintua kita ini, bagi opungnya itu sesuatu yang bermakna besar bagi batinnya. Ternyata demikianlah derita dari anak-anak itu. Anak-anak kita terpisah dari gurunya, bahkan mereka tidak memiliki kesempatan untuk bisa menikmati pendidikan seperti orang tuanya dulu, atau seperti masa-masa sebelumnya. Mereka harus belajar dengan cara mereka sendiri yang belum tentu itu menjadi sesuatu yang membahagiakan dan membanggakan bagi mereka. Tidak hanya itu, tapi anak-anak kita sekarang ini juga terpisah dari dunia ini. Banyak anak-anak sekarang yang tidak memiliki kesempatan lagi untuk bermain, tidak mengerti lagi tentang tanah, tidak mengerti lagi tentang jengkrik, tentang cacing, tentang belalang, tidak tahu lagi. Bahkan mungkin ada anak-anak yang juga sudah takut dengan belalang, takut dengan jengkrik, takut dengan cacing, karena merasa aneh dengan makhluk-makhluk itu semua. Takut dengan kecoa, takut dengan cicak, dan lain semua. Padahal itu adalah bahagian dari ciptaan Tuhan, alam dunia ini. Takut dengan sungai, takut dengan suara guruh. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena waktu akan terus memenjarakan mereka dan memisahkan mereka dari dunia ini. Dan sehingga mereka tidak hanya tidak mengenal, tapi kemudian mereka menjadi takut. Padahal kepada mereka lah sebenarnya diberikan tanggung jawab, tugas, sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan dalam berita penciptaan itu.
bahwa kitalah penyelenggara, pemelihara, bahwa oleh kitalah diberkati tidak hanya bangsa-bangsa tapi juga alam ciptaan ini, kayu, pohon, sungai, binatang-binatang yang ada di langit, yang ada di laut, yang ada di tanah sekalipun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah bahagian dari pergumulan kita. Oleh karena itu, dalam pesta tercurahnya, turunnya Roh Kudus, maka ini adalah merupakan sebuah kebangkitan yang memberikan keyakinan bagi kita untuk tidak menjadi semakin lemah, untuk tidak menjadi mengalah dan kemudian kalah, untuk tidak mau berdiam diri saja. Tapi biarlah roh itu tercurah bagi anak-anak kita. Biarlah roh itu tercurah bagi seluruh warga jemaat GKPS dimanapun berada. Biarlah roh itu tercurah bagi bapak, bagi ibu, bagi teruna-teruna, bagi orang-orang muda yang ada di GKPS dimanapun berada. Sehingga kita memiliki kuasa itu, sehingga kita memiliki kekuatan itu. Karena kalau kita memperhatikan pengertian yang dijelaskan di dalam Kisah 1 ayat 8 itu, maka kita melihat bahwa kuasa dinamis, tuteu katanya, kuasa yang dari Tuhan itu adalah merupakan sesuatu yang bukanlah merupakan hal yang katakanlah sesuatu yang tidak mungkin, bukanlah sesuatu yang asing, bukanlah sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk bisa menjadi bahagian di dalam kehidupan kita, tercurah, tertuang. Itu artinya bahwa karya Tuhan itu sangat-sangat mungkin untuk merasuk di dalam sanubari kita, di dalam kehidupan kita, di dalam segenap yang akan menginspirasi setiap langkah dan perjuangan serta pelayanan kita. Oleh karena itu, kalau pada hari ini kita juga menyaksikan bagaimana pelantikan dari panitia fundraising, penggalangan dana pensiun, pendeta penginjil, pegawai di GKPS, dan juga di tempat-tempat lain ada panitia-panitia juga yang dibentuk, baik untuk aktivitas kegiatan jemaat, di jemaat mereka, di tingkat resort atau dimanapun, untuk kepentingan-kepentingan kesaksian tentang kebesaran Tuhan, kasih karunia Tuhan yang harus terus kita kerjakan dan kerjakan. Maka marilah kita melakukannya di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam kekuatan yang daripada Tuhan, yang memungkinkan kita untuk senantiasa melakukan setiap pekerjaan yang diembankan kepada kita, dan kita tidak akan berlelah dan tidak akan capek. Tapi ini menjadi sebuah kenikmatan, sukacita bagi kita, berkat bagi kita, berkat bagi siapa saja yang mau menerima kekuatan dari Tuhan itu untuk senantiasa bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita terima dalam pembacaan Yohanes 16 ayat 4b hingga ayat yang ke-15 itu, maka kita menemukan di sana tentang identifikasi dari Roh Kudus itu yang yang tercurah itu. Dikatakan di sana dalam firman ini bahwa, baik saya akan membacakan di dalam ayat yang ke-7, demikian dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna sebab bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, ini yang perlu kita catatkan, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ada kata penghibur itu. Maka di sini kita melihat bahwa kata penghibur adalah merupakan identifikasi tentang Roh Kudus itu. Kalau tadi kita mengenal tentang kekuatan, maka di sini kita mengenal kata penghibur itu. Bahwa kehadiran Kristus yang nyata di tengah-tengah dunia ini itu menjadi sebuah inspirasi kekuatan bagi kita, dan kemudian kita diteguhkan dalam pekerjaan Roh Kudus penghibur itu.
Dalam terjemahan lain dalam bahasa Inggris, maka kata penghibur ini diartikan dengan comforter. Jadi comfort yang membuat kita nyaman, tenang, bahagia. Jadi kalau rumah kita atau ruangan kita ingin kita nyaman di sana, comfort, ya, kita senang di sana, maka kita akan membuat sesuatu. Kita akan melakukan intervensi terhadap ruangan kita, maka mejanya, maka kursinya kita tata, maka kita buatkan AC, maka kita buatkan tempat tidur dan juga posisinya yang membuat kita nyaman. Kira-kira seperti itu. Maka kita kemudian betah di sana. Maka kira-kira demikianlah juga pekerjaan Roh Kudus itu, yang mau meyakinkan kepada kita bahwa dimanapun kita berada, orang-orang percaya berada, maka kepada mereka sebenarnya diberi kekuatan untuk menjadi saksi Kristus dan memiliki kenyamanan, memiliki sukacita, memiliki kekuatan untuk menjadi bahagian dari di mana dia dipanggil, di mana dia menjadi saksi, di mana dia bekerja di tengah-tengah kehidupannya. Ini menjadi perenungan bagi kita di dalam kehidupan kita. Apakah memang kita memiliki kenyamanan itu, sukacita itu di dalam kehidupan kita? Kalau saya boleh bertanya lebih detail, apakah seorang bapa memiliki kenyamanan, nyamankah dia, bahagiakah dia sebagai seorang bapa dari istrinya dan bagi anak-anaknya? Apakah seorang ibu nyamankah dia, damaikah dia, memiliki kekuatan, sukacitakah dia hadir sebagai ibu di tengah-tengah keluarganya, yang menjadi istri dari suaminya dan menjadi ibu dari anak-anaknya? Apakah orang tua merasa nyaman, bahagiakah mereka menjadi orang tua terhadap anak-anaknya, terhadap keluarganya? Apakah kita nyaman? Apakah kita bahagia? Apakah panitia ini bahagia? Apakah guru-guru sekolah minggu ini bahagia, memiliki kekuatan, memiliki sukacita ketika kita tampil dalam tugas dan pelayanan kita di tengah-tengah kehidupan kita? Ada banyak hal yang boleh kita pertanyakan untuk melihat apakah kita bahagia, apakah kita bersukacita dan memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Jika tidak jawabannya, maka mari kita perhatikan. Jangan-jangan Roh Kudus tidak bekerja di dalam kehidupan kita, atau kita tidak terima untuk bekerja di dalam kehidupan kita ini. Jangan-jangan kekuatan Tuhan itu, kasih karunia Tuhan itu yang dicurahkan kepada kita, tetapi kita menutup hati kita, menutup pikiran kita sehingga dia tidak bekerja. Sehingga yang kita andalkan adalah kekuatan kita. Maka kita katakan, aku adalah bapa yang berpengalaman, yang punya kekuatan, yang punya banyak uang, yang punya pengalaman cukup. Bukan kekuatan Tuhan lagi yang kita andalkan. Sebaliknya juga, setiap orang akan mengandalkan kekuatannya sendiri dalam tugas-tugas tanggung jawabnya, pelayanannya. Pertanyaannya akan sangat mudah untuk bisa menemukan jawabannya. Kapan kamu akan lelah dan kemudian akan menyerah? Itu makanya kalau kita menemukan justru di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah yang sedang melanda kita, di tengah-tengah bahaya pandemik yang masih terus gencar,
kita menemukan catatan-catatan yang memilukan sebenarnya. Karena justru di tengah-tengah bahaya pandemik ini, kita menemukan angka pergumulan, persoalan, bahkan perceraian di rumah tangga itu bukan menurun, tetapi juga semakin meninggi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan-jangan juga ini yang harus kita waspadai di dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena itu terimalah kekuatan Roh Kudus itu. Hai Bapa, hai Ibu, hai anak-anak, hai pemuda. Jangan-jangan juga ada pemuda yang tidak nyaman lagi dengan bapaknya, yang tidak nyaman lagi hidup dengan orang tuanya, dengan ibunya, dengan saudara-saudaranya. Sehingga kalau mau diturutkan, bapaknya juga mau dimakannya, atau ibunya juga mau dimaki-maki dan lain semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah yang mau dijelaskan oleh firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini. Karena itu ketika Roh Kudus itu turun, maka ada 3 hal yang dijelaskan di sini. Maka Dia akan menginsafkan dunia akan dosanya. Hanya oleh Roh Kudus terkadang kita mengenal dan mengetahui betapa berdosanya kita. Ada banyak orang yang nyaman hidup dalam keberdosaan. Karena memang begitu, orang yang berdosa kemudian matanya dan hatinya akan buta, sehingga menganggap bahwa dosa itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang benar, sesuatu yang manusiawi. Itu yang kita dengar terkadang di luar-luar sana. Ini kan kita kan masih manusia, jangan bicara surga lah. Kita kan masih manusia. Kita rasionalisasi tindakan-tindakan kita yang sebenarnya mendukakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika kita menerima Roh Kudus, itu artinya bahwa kita mau diubahkan oleh Tuhan. Karena Roh Kudus itu akan menginsafkan kita. Menginsafkan Bapa tentang salah-salah dan dosa-dosanya yang dia lakukan terhadap istrinya. Menginsafkan istri tentang salah-salah dosanya yang dilakukannya terhadap suaminya, terhadap anak-anaknya. Adakah istri yang berdosa? Roh Kudus tahu itu. Adakah suami-suami yang berdosa? Kita mengatakan mungkin tidak ada. Ini semua bapak-bapak baik-baik semua. Tapi Roh Kudus tahu itu. Adakah anak-anak yang berdosa terhadap orang tuanya, terhadap sesamanya? Kita bilang anak-anak kita baik-baik semua. Bahasanya, tutur katanya, perilakunya manis-manis semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Roh Kudus tahu semuanya itu. Maka Dia yang akan menginsafkan. Ini perlu kita catatkan. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah menginsafkan, bukan menghapus. Menginsafkan. Maka ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka akan ada pengenalan yang benar tentang kita. Kalau boleh kita ilustrasikan ini seperti kalau saudara-saudara, Bapak Ibu pergi ke dokter atau pergi ke laboratorium, maka kepada kita akan diberitahu, oh ini loh, jadi kadar gula darahnya begini, maka kadar kolesterolnya begini, jantungnya begini, dan ginjalnya begini, dan lain semua, maka kelihatanlah jelek dan kurang dan kelemahannya. Maka itulah yang menginsafkan. Masalahnya, ketika kita tidak mengakui Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kita, yang menginsafkan kita tentang dosa itu, dan kemudian kita anggap enteng, dan kemudian kita mengabaikan, dan kemudian kita tidak mau ditegur,
Padahal sudah jelas-jelas ini jantungnya, ini katupnya ini sudah akut ini. Ini ginjalnya ini sudah nggak berfungsi ini perlu transplantasi. Tapi kita bilang, masa bodoh. Maka kita terus mengabaikan itu. Maka itulah sebenarnya yang disebutkan dalam teks lain. Maka ketika kita mengabaikan, menolak Roh Kudus, maka saat itu juga penghakiman itu nyata bagi kita. Maka kita akhirnya ya seperti itu, penyakitan terus, tidak pernah sembuh. Oleh karena itu karya Roh Kudus sebenarnya ingin membimbing kita untuk mengenal dosa kita sehingga kita tahu bahwa kita membutuhkan Kristus. Kalau bapak-bapak, kalau ibu, kalau kita merasakan bahwa kita ini tidak benar, kita ini orang berdosa, kita ini orang lemah, maka itu saatnya kita membutuhkan Kristus yang mengampuni kita, yang memberikan pembaharuan kasih-Nya, yang memberikan peneguhan bagi setiap orang untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu. Sehingga demikianlah terjadi pembaharuan, sehingga demikianlah maka rumah tanggamu, maka demikianlah relasi antara suami dan istri diperbaharui oleh kasih karunia Kristus. Kalau tidak, semakin tambah usia, kalau hari-hari pertama suami istri masih mau jalan pergi ke mall bareng-bareng, masih mau bergandengan tangan, 5 tahun kemudian pergi ke mall, satu di depan, satu di belakang. 10 tahun ke depan, jangan-jangan tidak ada lagi cerita bersama-sama. Mau kemana? Ke pesta? Udah duluan aja ke pesta. Nanti aku datang kalau sempat, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tidak ada lagi kasih yang diperbaharui. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, betapa berbahagianya orang-orang yang percaya, yang bersandar kepada kasih karunia Tuhan, dan yang hidupnya senantiasa dibaharui di dalam Roh Tuhan itu. Karena itu nikmatilah itu. Karena itu relakanlah hatimu diinsafkan oleh Roh itu, dan datanglah kepada Kristus. Biarlah rumah tanggamu, biarlah persahabatanmu, biarlah relasimu, suami istri dengan anak, tetap diberkati dan dibaharui dan dikasihi dan dipimpin oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada 3 tadi ya, masih ada 2. Mohon maaf sedikit agak panjang, karena sekali-sekali Purus datang kemari begitu ya. Mohon izin, harap maklum ya. Jadi kalau nanti terlambat bilang saja karena Purus ini yang buat ulah gitu, nggak apa-apa ya. Yang kedua, ini tentang kebenaran. Kita hati-hati dengan ini. Karena Roh Kudus akan menginsafkan dunia kita tentang kebenaran. Ini yang menjadi persoalan terkadang. Karena apa? Karena kita salah mengerti tentang kebenaran. Maka kita berpikir bahwa kalau kebenaran itu dinyatakan di dalam kehidupan kita, maka kitalah yang benar. Maka kalau kebenaran itu mau dinyatakan, maka lihatlah siapa yang benar di antara kami, maka aku yang benar. Dan kemudian orang akan berupaya untuk mengubah segala sesuatu yang ada di lingkungannya untuk mendukung, mengatakan setuju bahwa dialah yang benar. Itulah ciri-ciri orang berdosa. Seperti Adam dan Hawa itu. Mana mau si Adam kalah? Bukan aku, ini istriku. Istri ini kau yang kasih. Mau dia katakan bahwa sebenarnya yang salah ini semua Tuhan. Kenapa ciptakan wanita itu? Dan karena itulah semua bencana ini kira-kira seperti itu. Bahaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena itu jangan bersandar pada kebenaran manusia, bahkan kebenaranmu sendiri pun. Kita heran kalau orang merasa benar, tapi kemudian dia mengeksklud, kemudian dia meminggirkan, kemudian dia dengan tega menyakiti orang lain, bahkan mengeluarkan orang lain. Ini menjadi sebuah kritikan terhadap gereja.
tentang pengertian yang salah akan ruhut pamisangon. Seakan-akan bahwa gereja itu adalah sebagai hakim yang mengeksklud, yang mau mengeluarkan orang karena kebenaran dan kesucian gereja. Ini persepsi pemahaman yang perlu diluruskan. Maka kebenaran apa jika demikian? Kebenaran yang dijelaskan di sini tidak lain adalah kebenaran Tuhan. Apa itu kebenaran Tuhan? Kebenaran yang dinyatakan, yang mau diinsafkan di tengah-tengah dunia ini, bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosamu. Itu kebenaran Tuhan. Itulah kebenaran itu. Bahwa Tuhan menghampiri orang berdosa, bahwa Tuhan peduli terhadap kamu. Itulah kebenaran itu. Karena itu hiduplah di dalam penghayatan yang seperti itu. Kalau dia sudah mati, sudah menebus, sudah peduli, sudah mengasihi aku, maka biarlah kebenarannya itu juga nyata melalui kehidupan orang-orang yang kepadanya Roh Kudus itu dikuasai. Sehingga siapapun yang dikuasai oleh Roh Kudus, itu tadi nyanyian dari anak-anak itu, maka hatinya akan dilembutkan. Maka dia tidak akan dipenuhi oleh kebencian, kedengkian. Maka hatinya tidak dikuasai oleh kemarahan, kegeraman, tidak mungkin itu. Tapi dia akan mencerminkan kasih Tuhan yang telah membenarkan dirinya orang berdosa dan menghargai kehidupan sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir, yaitu tentang penghakiman. Sebenarnya ini dijelaskan di dalam teks ini bahwa dunia ini akan diinsafkan tentang penghakiman. Betul bahwa penguasa dunia ini akan dihakimi, bahwa tidak ada yang luput dari penghakiman itu benar. Jangan meremehkan bahwa penghakiman, hari penghakiman itu ada. Jangan meremehkan hal itu benar. Setuju atau tidak setuju saudara bahwa itu akan nyata, itu dituliskan, disuratkan, difirmankan dan dicatatkan di dalam Alkitab kita. Tapi apakah itu membuat kita gentar? Tidak. Mengapa? Dalam Markus, ini gampang mengingatnya. Jadi ingat saja Markus 16 ayat 16. Maka dikatakan di sana bahwa siapa yang percaya kepada Kristus, maksudnya siapa yang percaya kepada karya kasih Kristus itu dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak akan dihukum. Oleh karena itu orang percaya tidak takut tentang penghakiman itu. Karena apa? Karena dia percaya dan dia dibaptiskan. Karena dia menyatu dengan Tuhannya itu, dia dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu makanya jangan anggap enteng dengan baptisan itu. Dalam tradisi Lutheran, baptisan itu adalah menjadi sebuah kekuatan. Itu makanya dalam Martin Luther, dalam pengajaran Martin Luther, dia mengingatkan tentang orang-orang percaya, maka ketika bangun pagi cucilah wajahmu, marsuhab dalam bahasa Simalungun, cuci wajahmu, dan biarlah itu menjadi caramu untuk mengingatkan bahwa kamu telah dibaptis. Air itu, kamu telah dibaptis di dalam nama Anak, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Roh Kudus. Sehingga harimu akan dimulai dengan sebuah keyakinan, kamu telah ditebus oleh darah Kristus itu. Dan biarlah kamu menghargai penebusan Kristus itu di dalam waktu yang Tuhan anugerahkan bagimu. Sehingga tidak ada alasan orang percaya untuk tidak bersukacita dalam hidupnya. Karena sukacita yang paling besar adalah ketika kita merasakan ketika Kristus memberikan hidupnya, nyawanya untukmu. Dan kita menjadi pewaris dari yang sangat berharga itu.
sukacita itu menjadi sesuatu yang menginspirasi kita. Sehingga tidak ada orang yang dikuasai Roh Kudus kemudian pesimis dengan dunia ini. Sehingga tidak ada orang yang dikuasai oleh Roh Kudus kemudian menjadi putus asa, menjadi kemudian di dalam hidupnya menganggap dirinya sia-sia, tidak beruntung. Sehingga tidak ada orang muda, sehingga tidak ada anak sekolah minggu yang harus putus asa. Guru-guru sekolah minggu, gereja, orang tua, kepada kitalah tanggung jawab itu. Untuk memberitakan, untuk meyakinkan kepada anak-anak sekolah minggu GKPS dimanapun berada, sehingga tidak boleh mereka putus asa, sehingga tidak boleh mereka menjadi lemah, sehingga tidak boleh mereka terkucilkan, sehingga tidak boleh mereka tidak memiliki masa depan. Gereja bertanggung jawab untuk itu, karena gerejalah yang dipanggil oleh Tuhan, dan kepada gereja Roh Kudus itu dicurahkan. Karena itu biarlah kita memiliki kebanggaan dan kebahagiaan itu, sukacita di dalam Roh Kudus, memperbaharui kehidupan kita, keluarga kita, gereja kita, GKPS menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah gereja GKPS. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, kasih-Mu besar, yang telah mencurahkan Roh-Mu bagi kami, sehingga kami memiliki kekuatan, memiliki sukacita di dalam Engkau. Biarlah kami Tuhan diberkati, jemaat-Mu diberkati, secara khusus anak-anak sekolah minggu di gereja-Mu diberkati. Bapa, semuanya itu hanya mungkin jika Tuhan bekerja, jika Roh Kudus-Mu bekerja, jika Engkau memberkati dan mengubahkan gereja-Mu semakin hari semakin layak di hadapan-Mu. Inilah kami ya Tuhan, tidak ada yang terluput dari pemandangan Tuhan tentang pergumulan kami pribadi demi pribadi, tentang pergumulan kami keluarga demi keluarga, tentang pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan. Kepadamu kami bersandar. Biarlah Tuhan yang menjadi penolong kami, menjadi gembala bagi kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus terpujilah namamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saatnya kita menyampaikan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Sambil memberikan persembahan, mari kita bernyanyi Tiada Terukur.
setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Riap Mahita Jongjong. Tuhan Allah Bapa kami, begitu besar kasih-Mu melalui Roh Kudus yang telah mengajari dan memelihara hidup kami. Dimuliakanlah nama-Mu oleh segala bangsa setiap waktu. Roh Kudus memimpin kami agar kami dapat saling menopang dan saling meneguhkan, serta memperhatikan sesama agar kebenaran-Mu terpancar di atas bumi ini. Roh Kudus mula yang akan memimpin kami, agar kami mampu saling menopang, menguatkan, serta saling peduli terhadap sesama kami, sehingga buah kebenaran firman-Mu semakin nyata terpancar di dunia ini. Kami telah mengumpulkan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami atas pesta sekolah minggu GKPS Bekasi, sekaligus memperingati akan turunnya Roh Kudus hari ini. Persembahan kami tidaklah sebanding dengan berkat yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkatilah setiap kami umat-Mu, agar kami menjadi persembahan yang kudus bagi-Mu, bagi keluarga dan bagi jemaat-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, agar hidup kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri.
hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di kerajaan surga, Engkau telah menggenapi janji-Mu kepada jemaat-Mu dengan mengutus Roh Kudus yang selalu menyertai, mengajari, dan memberi kami hikmat-Mu. Kami memuji dan menaikkan syukur kami atas segala pengorbanan-Mu kepada kami. Tolonglah kami agar tetap setia dan taat pada firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Terangi dan ikatlah persekutuan kami ini agar kami hidup menghasilkan buah yang manis dan menjadi kesaksian bagi orang yang belum mengenal Engkau. Dengarlah seru doa kami ini ya Tuhan. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan, kita nyanyikan bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom bagimu, shalom, shalom. Tuhan selalu besertamu. Shalom, shalom, shalom bagimu. Shalom, shalom. Tuhan selalu
besertamu. Jemaat yang terkasih, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, hari ini kita akan merayakan pesta sekolah minggu yang ke-53. Sebelumnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Seksi Sekolah Minggu GKPS Bekasi. Kepada orang tua kami mohon untuk kembali ke dalam ruangan gereja karena ibadah masih dilanjutkan dengan acara perayaan Pesta Sekolah Minggu. Yang terhormat Bapak Eporus Pendeta Dedi Fajar Purba, yang terhormat Bapak Sekjenami Pendeta Paul Ulrich Munte, yang terhormat Bapak Pareses Pendeta John Ricky Purba, yang terhormat PHMJ Majelis Calon Situa dan Calon Siamas, yang terhormat Panitia Fundraising, dan tentu saja yang terhormat orang tua kami, Bapak Inang Namaposo, dan juga adik-adik yang kami kasihi. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat Pentakosta, dan selamat pesta ulang tahun Sekolah Minggu yang ke-53 tahun. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan bila rangkaian ibadah Pentakosta kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan kita juga bersyukur karena tepat di hari ini kita merayakan hari turunnya Roh Kudus dan perayaan Pesta Sekolah Minggu yang ke-53 tahun. Anak-anak kita adalah anugerah terindah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Melalui anak-anak kita banyak belajar. Kita bisa merasakan juga sukacita dan kepolosan hati mereka dan menjadi penghibur hati kita. Anak-anak kita adalah harapan bagi kita semua. Merekalah yang akan menentukan bagaimana ke depannya kita, baik itu di keluarga kita, di gereja, di bangsa ini. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus tidak pernah menolak kehadiran anak-anak. Pada kesempatan kali ini, kami mengajak orang tua kami untuk tidak bosan-bosannya mendidik anak-anak sekolah minggu dan menjadi teladan bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Seperti fragmen yang telah kita saksikan tadi, seringkali kita lupa bahwa anak-anak meniru, meneladani perilaku dan tingkah laku kita, baik secara tutur kata maupun sikap kita. Anak-anak sekolah minggu juga sangat bergantung kepada kita, orang tua mereka, dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Dari jumlah anak sekolah minggu yang ada terdaftar di GKPS Bekasi saat ini yaitu 253 anak, 70% diantaranya adalah kelas Daud, Daniel, dan Paulus, yaitu dari kelas 0 sampai kelas 6 SD. Artinya, mereka sangat bergantung kepada orang tua mereka agar dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Karena itu, kami mau minta tolong kepada orang tua kami semua agar sangat memperhatikan kebutuhan anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Mungkin ada beberapa dari orang tua kami yang masih menggabungkan ibadah umum dengan ibadah sekolah minggu. Sementara usia anak sekolah minggu tersebut belum cukup untuk memahami firman tersebut. Alangkah baiknya jika anak-anak sekolah minggu mendengarkan firman yang disesuaikan dengan usia mereka, sehingga dapat memahami isi firman Tuhan yang disampaikan dan semakin bertumbuh dalam iman mereka. Karena itu, kembali lagi kami mengingatkan, kami mendorong orang tua kami, mari Bapak Inang, kita bekerja sama membangun iman adik-adik sekolah minggu dengan melakukan peran kita dengan baik. Pengajaran sekolah minggu secara online tentunya juga menjadi hal yang sangat menantang bagi kami, guru-guru sekolah minggu. Kami dituntut untuk semakin kreatif. Kami berpacu dengan waktu setiap minggunya untuk mempersiapkan materi-materi ibadah. Tentunya masih banyak sekali keterbatasan dan kekurangan kami. Tetapi hal ini tidak menyurutkan kami untuk selalu setia melayani Tuhan melalui adik-adik sekolah minggu.
Dan pada kesempatan kali ini, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih kami kepada PHMJ dan segenap majelis atas suportnya kepada kami GSM dan adik-adik sekolah minggu, sehingga kami dapat melakukan setiap kegiatan sekolah minggu dengan baik. Kami juga ingin berterima kasih kepada orang tua kami, orang tua anak sekolah minggu yang telah membimbing adik-adik sekolah minggu, seperti tadi dikatakan menjadi guru sekolah minggu di rumah. Walaupun ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online, tetapi kami melihat orang tua sekolah minggu begitu aktif mendampingi anak-anak. Dan pada kesempatan ini, saya juga selaku ketua sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu. Kami harapkan berdiri. Semua guru-guru sekolah minggu dan pembimbing kami, serta pemusik, saya mengucapkan terima kasih dan kita beri tepuk tangan yang luar biasa kepada mereka semua. Karena guru-guru sekolah minggu dan pemusik, begitu juga pembimbing, tidak putus asa, tetap mau berjuang di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi saat ini, di tengah-tengah juga kesibukan masing-masing dalam melakukan pekerjaannya. Dan terkadang mungkin seringkali kita tidurnya subuh ya, tetapi itu semua bukan menjadi halangan buat kami tetap merasa sukacita seperti yang dikatakan oleh Bapak Eporus tadi, karena Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kami, sehingga kami tidak melakukannya dengan berat hati, tapi dengan sukacita. Dan tidak lupa, silakan duduk kembali. Dan tidak lupa bagi adik-adik yang ada di rumah. Halo adik-adik yang ada di rumah. Halo Kak. Ya, adik-adik, kakak juga rindu untuk bertemu bersama dengan adik-adik. Semua kakak guru sekolah minggu juga ingin segera bertemu dengan adik-adik. Adik-adik tetap sabar ya, tetap berdoa. Kita doakan semoga pandemi ini bisa segera berlalu dan kita bisa segera ibadah sekolah minggu di gereja. Tetap jaga kesehatan dan sekali lagi doa dan salam kakak guru sekolah minggu untuk kalian semua. Tetap semangat adik-adik. Salam sehat. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Sekjen Pimpinan Sinode GKPS Pendeta Paul Ulrich Monte. Padanya kami persilakan. Horas. Horas. Shalom. Shalom. Adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Shalom. Shalom. Iya, kita bersyukur hari ini kita bisa merayakan pesta sekolah minggu yang juga adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus telah dicurahkan pada kita sehingga kita bisa menjalani hidup ini bersama Tuhan, karena Roh Kudus itu adalah Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita setiap saat, termasuk di masa pandemi saat ini. Jadi kalau bahasa Inggrisnya Roh Kudus itu Holy Spirit. Kalau di Haranggaul kampungnya Pak Poranger, Spirit itu bukan hanya bahasa Inggris, tapi termasuk bahasa Simalungun. Ya dong do spirit muambiah katanya. Itu dalam bahasa Haranggaul, artinya tetap sama, semangat. Jadi Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan, kata Pak Eporus tadi, dinamis, membuat kita bergairah untuk menjalankan kehidupan kita. Jadi meskipun pada saat ini kita menghadapi pandemi, kelihatannya tidak boleh ngapa-ngapain, ada pembatasan, tetapi jangan berhenti, kita tetap semangat. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu. Jadi kalau ditanya yang hadir di sini, siapa ini alumni sekolah minggu? Semua ini alumni sekolah minggu. Dan kita percaya bahwa di sekolah minggu lah kita lebih mengenal Tuhan, kita lebih mengenal firman Tuhan, dan kita tahu jalan keselamatan itu. Jadi pada kesempatan ini kami ucapkan selamat kepada anak-anak sekolah minggu
Hari ini hari yang spesial. Meskipun kita tidak tatap muka, tetapi ini tetap hari yang spesial bagi kita. Pesta Sekolah Minggu GKPS. Jadi karena itu, mari kita bersama-sama merayakannya. Meskipun tidak seperti tahun lalu, 2 tahun lalu perayaannya, tetapi semangat bahwa Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, ini harus tetap kita tunjukkan. Jadi tadi dalam ibadah kita sudah ditunjukkan ada kerinduan, ada keinginan untuk bisa hadir tatap muka, beribadah bersama. Kerinduan itu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Karena itu mari kita tetap bersama-sama berdoa agar suatu saat kita bisa sama-sama hadir di ruang sekolah minggu. Pandemi ini biarlah Tuhan usir dari kehidupan kita supaya kita bisa bersama-sama kembali. Tetapi meskipun kita punya pengharapan seperti itu, semangat seperti itu, spirit seperti itu, tapi jangan juga kita lalai. Jangan lalai terhadap protokol kesehatan. Mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita. Jadi karena itu pada kesempatan ini, dalam pesta sekolah minggu kali ini, kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menguatkan kita, memberikan kesehatan kepada kita, agar kita tetap bisa menjalani kehidupan kita. Terlebih anak-anak kami tetap meneruskan pendidikan, tetap meneruskan pelajaran, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga pelajaran sekolah minggu. Ini tetap kita lakukan secara bersama-sama. Jadi terima kasih kepada pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Bekasi yang memberikan kesempatan ini kepada kami, juga kepada pengurus sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu. Tugas kita lakukan terus, kita jalankan terus tugas pelayanan ini. Jadi itu yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Mari dengan tetap bersukacita kita jalani hidup kita. Terima kasih. Horas. Horas. Shalom. Horas. Shalom. Jemaat yang terkasih, adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan merayakan ulang tahun seksi sekolah minggu yang ke-53. Perayaan ini akan dilakukan secara simbolis. Maka dengan hormat, kami undang Ketua Sekolah Minggu Kakak Nova Purba. Lalu yang terhormat kami undang Bapak Pembimbing kami, Situ Akandi Sumbayak. Dengan hormat pula kami undang perwakilan dari PHMJ, Bapak Perhanger, Situa John Freddy Purba. Lalu dengan hormat kami panggil Bapak Sekjen kami, Situa Santi Robert Girsang. Lalu dengan hormat kami undang Bapak Pareses Distrik 7, Pendeta John Ricky Purba. Dengan hormat kami undang Bapak Eporus, Bapak Pendeta Dedi Faja Purba. Dengan hormat kami undang Bapak Sekjen Pimpinan Sinode GKPS, Pendeta Paul Ulrich Munte untuk maju ke depan. Ya jemaat yang terkasih, mari kita bernyanyi lagu Happy Birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Kami undang dengan hormat Bapak Pendeta Resot Bekasi untuk
Kami undang Kak Nova untuk melakukan pemotongan pita. Adik-adik, hari ini kita merayakan pesta sekolah minggu yang ke-53 tahun. Biasanya kita tiup lilin ya, kalau ada kue ulang tahun tiup lilin. Sekarang supaya kita sehat, Kak Nova bawa dan kakak guru sekolah minggu bawa buah-buahan ya. Adik-adik harus rajin makan sayur dan buah-buahan ya di rumah ya. Sekarang izinkan Kak Nova melakukan pengguntingan pita untuk mewakili kita semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah dan kakak guru sekolah minggu. Yuk kita sama-sama hitung yuk. 2, 3, yeay. Happy birthday. Asik. Happy birthday. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta murni, serta murni, Kami mengundang masing-masing PIC atau koordinator kelas dari kelas Daud, Daniel, Paulus, dan Yakub untuk maju ke depan. Sebagai bentuk ucapan terima kasih kami akan memberikan bingkisan ulang tahun sebagai tanda sukacita kami. Tanda sukacita atau bingkisan ulang tahun akan kami berikan kepada yang pertama, Bapak Eporus yang telah membawakan firman Tuhan. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan yang teguhkan dan memberkati secara luar biasa di ladang GKPS. Oh ya, ini adalah buah tangan dari kami, anak-anak sekolah minggu GKPS Bekasi. Terima kasih sudah melayani pada firman Tuhan hari ini, Pak Pendeta. Tuhan berkati. Yang kedua, kami berikan dengan hormat bingkisannya kepada Bapak Sekjen kami, Bapak Pendeta Paul Urich Munte. Bapak Preses, ya maaf. Oke. Ya. Ya, Bapak Preses kami. Mana? Koordinator kelas. Habis itu kami. Ini adalah Kak Maria, koordinator kelas Yakub. Atau anak-anak dari SMP ke atas. Ya. Untuk selanjutnya, bingkisan tanda sukacita kami akan kami berikan kepada Bapak Parhanger kami, Situa John Freddy Purba. Ini adalah Kakak Mirna, koordinator kelas Daud, yang selama ini mengajari adik-adik di kelas dari kelas 0 sampai kelas TK ya. Kelas TK ya. Kita sebutnya kelas umur 5 tahun. Ya, terima kasih. Nah, ini mewakili semuanya, ya. Dan kepada pendeta resort kami akan diberikan ya buah tangan dari yang akan dibawakan oleh Kak Vanes. Kak Vanes adalah koordinator kelas Daniel. Mana adik-adik kelas Daniel? Dada-dada di sini ke kakak ya. Kelas Daniel adalah kelas 1 SD sampai kelas 3 SD. Terima kasih Pak Pendeta. Bingkisan ulang tahun. Dan tentu saja tidak lupa kami berikan kepada pembimbing sekolah minggu GKPS Bekasi, Situa Kandi, akan dibawakan oleh Kak Meli. Terima kasih Bapak pembimbing kami yang telah membimbing kami selama ini. Terima kasih. Boleh. Udah. Kepada segenap minat boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Enggak foto, Man. Oh, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Mohon kembali, kita akan melakukan foto bersama beserta dengan guru-guru sekolah minggu.
Di sini Kak. Ya. Yuk teman-teman, kami undang guru-guru sekolah minggu untuk maju ke depan. Ke belakang. Tes. Jonas Siam. PMJ. Ada pengumuman. Jonas Siam, pimpinan kami Jonas Siam. Oh. Oh, Jonas Siam. Pengumuman lomba. Iya. Iya. Iya, Panggi. Cepat. Ada acara untuk... Baik, adik-adik sekolah minggu, untuk selanjutnya kakak-kakak guru sekolah minggu akan mengumumkan pemenang lomba prapesta sekolah minggu. Pemenang lombanya akan dibacakan oleh Kak Susi. Ya, untuk pemenang lomba, Kak Susi mau bacain dulu dari kelas Daud. Dari kelas Daud, lomba kategori per kelas membuat piagam buah roh yang pemenangnya adalah Samuel Munte, Leka Purba, Sean Pino Sipayung, Silvia Sipayung. Dan kategori tortor yaitu Airlangga dan Shaina. Dan untuk kelas Daniel, perlombaan per kelas membuat poster, pemenangnya yaitu Joe William, Kalistama, Fiona, dan Neta. Dan kategori tortor, pemenangnya adalah Davin dan Angel. Selanjutnya dari kelas Paulus, lomba kategori per kelas yaitu membuat pembatas Alkitab. Pemenangnya adalah Dika, Kiel, Vito, dan Adel. Dan pemenang kategori tortor dari kelas Paulus adalah Rocky dan Cici. Dan pemenang dari kelas Yakub, lomba per kelas, lomba fragmen, pemenangnya adalah Bosta Purba dan Clifton Sipayung. Dan kategori tortor dari kelas Yakub, pemenangnya adalah Desi, Putri, Gisel, dan Riris Haloho. Ya, salom watakan uban. Shalom. Ubani nasyam asaman nami Bapak Inang. Nama poso sonayakin yang nami na beribadah hun rumah secara live streaming. Isapah nami hun gereja on. Salom wa nasyam hagan uban. Sonay homah asaman nami panitia. Nadong i distrik Sada sampai distrik Sapulusia. Salom wa hagan uban. Shalom. Sampai Sapulusia ya. Distrik ya. Ya, salinai sapa nami humbani siama sama nami panitia. Humbani distrik Sada dan subani distrik 10 Sada.
Isa pahanami George Saloma hubat taganupan. Terima kasih mahatanota bani Tuhan. Ibadah minggu Doma Mardalan Ibagas Nadar. Sonai homa pelantikan panitia fundraising sudah berjalan dengan baik. Terima kasih mahubani Bapak pimpinan pusat nami, Bapak Eporus, Bakon Bapak Sejen. Ia pimpinan sinode. Hubani hita haganupan panitia fundraising. Malas mahurta Doma ondos horjaon hubatai bakas darion. Halaniai aseriap marhobas mahita madalakon horja nadiaron. Janai bagas riap mahita makobason asediar jore mardalan ibagas goran itu hata. Sonai ma hata na humban nami. Terima kasih ma. Tuhan ma nama masu hita. Halani lawi tutup hita ma ibarat tahun saya riap jongjong mahita. Riap jongjong mahita lobe. Ya. Ya sonai kena siam asuman namiในrumah. Doma jongjong na siam. Ya, doma jongjong nina. Jadi tahun hita selamat hari Minggu tolu hali, horas tolu hali. 1 2 3. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Horas, horas, horas. Tuhan Yesus memberkati. Hai Grace, aku punya tebakan nih. Hewan-hewan apa yang lehernya panjang tapi kakinya pendek? Bebek kan?